Yun Fei, kita sebenarnya tidak punya dendam. Siapa suruh kamu istri Lin Qin? Kalau kamu tidak mati, bagaimana aku bisa menikah dengannya? Aku malah terlempar ke dalam komik. Pemilik aslinya adalah istri bodoh yang dipakai untuk membawa keberuntungan bagi sang perdana keluarga ini. Berhati ular dan membunuh pemilik aslinya. Aku San Miaoling, putri bupati terhormat. Kalau harus setara denganmu, berbagi suami, bukankah itu akan membuat orang lain menertawakan? Kamu hanya pantas menikah dengan anak tukang daging wang. Untuk pernikahan arwah, itulah takdirmu. Pernikahan arwah itu membunuhku. Tempat ini tidak aman. Aku harus cepat-cepat mencari cara untuk kembali. Tapi aku memang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membawa keberuntungan, penyakit Lin Qin tidak akan sembuh secepat ini. Kamu bisa tenang pergi. Aduh, sial-sial. Bikin masalah. Kak Linger. Ada orang datang. Kak Linger. Kak Linger, itu kamu. Kamu ngapain di sini, Kak Linger? Sangat tidak beruntung. Cepat pergi. Segera kamu akan bersama pria idamanmu, Kak Lin Qin. Masuk kamar pengantin. Masuk kamar pengantin tidak mungkin. Aku tidak punya pengalaman. Nonsan, kamar pengantin sudah sampai. Ini kamar pengantin. Ini adalah tokoh utama komik, Perdana Menteri Lin Qin. Sayangnya dia juga pria brengsek, membuat pemilik aslinya mati dengan tragis. Sudahlah, tidak peduli siapa dia, aku harus cepat-cepat kabur. Kalau aku tinggal di sini, aku akan mati. Sial. Nonsan. Minum anggur pernikahan ini. Kamu adalah istri resmi saya, Lin Qin. Siapa yang mau jadi istri kamu? Kamu ini orang sakit. Berani-beraninya kamu mengambil keuntungan dari saya. Suara apa itu? Siapa yang bicara? Apa-apaan ini? Mengapa menteri utama seperti ini? Orang seperti ini pantas jadi tokoh utama. Utusan rahasia kaisar cuma segini. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu identitas saya? Menteri utama. Sungguh luar biasa. Saya mati. Lepaskan saya. Kalau tidak saya benar-benar mati. Yun Fei, apa yang kamu lakukan? Lin Qin ternyata sama seperti di komik. Kejam dan tidak berperasaan. Kasihan saya yang sudah melintas ke sini. Saya pikir akan ada petualangan asmara. Ternyata belum mulai sudah mau berakhir. Dia belum bicara. Bagaimana saya bisa mendengar suaranya? Dan komik yang dia sebutkan, apa itu organisasi bawah tanah? Saya peringatkan kamu. Lebih baik kamu lepaskan saya. Kalau tidak saya Yun Fei pasti tidak akan membiarkan kamu. Nenek bilang kamu sudah mati. Bagaimana kamu bisa hidup lagi? Kamu ingin menikahi putri bupati, sampai begitu tergesa-gesanya. Membunuh istri sahmu, hanya punya tampang bagus. Kamu ini Chen Shimei zaman sekarang. Tidak masuk akal. Kamu tahu apa? Hari pernikahan ini, pengantinmu tidak ada. Kamu masih bisa tenang. Nonsan. Pergi saja. Cepat pergi. Saya bodoh sekali mengorbankan Lin Qin dan San Miaoling. Saya bisa pergi dari tempat ini. Nanti cari cara agar tidak perlu mati. Kembali ke zaman modern. Tempat ini sangat menakutkan. Yun Fei sangat aneh. Jika tidak segera diselidiki, ini bisa menjadi ancaman besar. Tampaknya saya harus tinggal di sisinya. Tidak boleh mengikuti keinginannya. Saya sudah berubah pikiran lagi. Apa? Kamu benar. Kamu datang untuk membawa keberuntungan dan menyelamatkan nyawaku istri sejatiku. Dan secara kebetulan bersama saya. Menunjukkan bahwa pasangan kita memiliki ikatan yang sangat dalam. Bagaimana mungkin saya meninggalkanmu dengan mudah? Tidak. Barusan saya hanya berbicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Seperti hal-hal duniawi itu. Bagaimana bisa membatasi kamu? Harus mengikuti hati nurani sendiri. Dan mengejar cinta sendiri. Tidak, saya sudah mempertimbangkannya dengan matang. Karena saya sudah menikahimu. Kamu adalah istri saya, Lin Qin. Kecuali mati. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Malam pertama pernikahan. Istriku, apa yang kamu pikir saya ingin lakukan? Bajingan. Pergi. Lin Qin yang baik. Membawa putriku dengan tikar rusak.
dan membuangnya ke halaman belakang. Kamu apa yang kamu lakukan? Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup mati putriku. Kamu ini. Ayah, kamu salah paham pada kakak Lin. Ini semua karena kecerobohan saya sendiri. Lihat kamu. Nona San. Maaf telah membuatmu ketakutan. Kakak Lin, kenapa matamu? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Ini jelas. Tidak. Saya sebagai kepala daerah tidak pernah memandang rendah. Di malam pernikahan ini, kamu meninggalkan pengantin barumu tanpa perhatian. Membuatku dan Ling Er kehilangan muka. Benar-benar memalukan. Ayah, kau salah paham tentang kakak Lin. Apa maksudmu salah paham? Anakku, untung saja kau belum menikah dengannya. Jika seluruh rakyat di kabupaten ini tahu bahwa ayahmu ini mendapatkan seorang menantu laki-laki yang tidak berguna, apalagi muka yang bisa kita tunjukkan. Katakan padaku. Tidak seperti itu. Apa-apaan ini? Apa suara itu? Tidak ada apa-apa. Minggir kau. Apa yang kalian ributkan? Mayat hidup lagi. Hantu gentayangan. Hantu, jangan sentuh aku. Kakak Lin, tolong aku. Setiap dendam pasti ada asalnya. Setiap dendam pasti jangan cari aku. Kalau dipikir-pikir, kalian berdua memang pasangan yang serasi. Jika sudah begini, saya ucapkan selamat kepada kalian berdua. Semoga langgeng selamanya. Permisi. Istriku. Tadi malam di kamar pengantin. Janji-janji cinta abadi sepertinya sudah kau lupakan. Selain mati, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Yun Fei, kamu tidak mati. Berani main-main denganku. Jangan salah paham. Tidak ada hal seperti itu. Saya tidak merebut Tuan Lin darimu. Tuan Lin milikmu. Selalu memikirkanmu seorang. Diam. Aku tidak mau mendengarnya. Kakak Lin, katakanlah. Apakah Yun Fei ini wanita yang ingin kau nikahi? Betul. Yun Fei ini ternyata tidak bodoh. Dia bahkan tahu status saya sebagai Perdana Menteri. Menjaganya di dekat pasti akan menimbulkan bencana besar. Entah kapan bisa membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Saya harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Saya ternyata punya kemampuan membaca pikiran. Wow, ini luar biasa. Yun Fei, kamu tidak tahu malu. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Jelas kamu bilang tentang membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Menyingkirkan saya. Memang tempat ini tidak aman. Menyelamatkan diri itu yang utama. Saya harus mencari cara untuk melarikan diri. Apa yang kamu dengar? Tidak. Saya tidak mendengar apa-apa. Saya sudah melihat alur cerita bab ini. Jadi bisa mendengar pikiran Linkin. Pertama kali melihat kekuatan super yang tidak berguna seperti ini. Baiklah Yun Fei. Bermain sandiwara. Ternyata merusak rencana cucu saya. Hei, nenek sihir ini mau apa? Baiklah, kamu berani ya. Lihat saja saya tidak memukulmu. Nenek. Yun Fei ini ternyata selamat dari bencana besar dan menikah dengan saya sekali lagi. Maka dia ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga Lin. Baiklah. Karena dia adalah bagian dari keluarga Lin, saya tentu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Saya akan menguncinya di gudang kayu. Linkin, karena kalian tidak menyukai saya, mungkin lebih baik kamu menceraikan saya. Lagi pula saya juga tidak ingin tinggal. Menceraikan istri saat bulan madu akan mendapat kutukan. Lebih baik kamu patuh pada nenek. Nenek sihir ini, apa yang kamu mau? Menguncimu di gudang kayu. Biar kamu mati kelaparan. Apa yang kamu teriakkan? Saya belum memukulmu. Katanya kamu mati dengan baik. Menikah dengan anak tukang daging Wang dalam pernikahan arwah itu bagus. Kenapa kamu hidup kembali? Mem Yue Tukang, Dejing Wang tidak hanya 50 tael perak, tetapi juga membuat saya harus mengganti rugi. Ini hutang saya. Akan saya hitung dengan baik. Saya kan masih nyawa manusia. Dijual belikan oleh kalian. Apakah tidak ada keadilan lagi? Mengapa tidak ada keadilan? Tukang daging Wang ini sudah meminta pendeta untuk membaca doa yang bisa menjaminmu naik ke surga setelah mati. Naik ke surga? Apakah itu berarti saya bisa kembali? Matilah. Tempat sialan ini. Saya tidak ingin tinggal sedetik pun lagi. Kalau begitu begini saja. Ambil saya dan tukar dengan tukang daging Wang untuk 50 tael perak lagi. Hei Yun Fei. Apakah kamu tidak ingin bermain trik lagi? Tidak, saya Yun Fei hanya nyawa murahan. Sebelum mati, bisa memberikan kontribusi untuk keluarga Lin. Itu juga bentuk terima kasih kepada keluarga Lin. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu. Cepat bawa saya naik ke surga. Nona Yun bersedia menikah dengan anak saya. Saya tentu akan mengingat kebaikanmu. Tidak akan bermasalah lagi dengan keluarga Lin. Asalkan tukang daging Wang bisa memastikan saya naik ke surga, saya malah akan berterima kasih kepada tukang daging Wang. Cepat, baik. Ini tali putih, pisau dan racun. Nona Yun, silakan pilih sendiri. Ini tidak bisa terlalu jelek.
Ini bisa. Saya duluan. Silakan. Rasanya enak. Tapi, kenapa cepat sekali memabukkan? Tukang daging Wang, apa yang kamu berikan padaku? Tentu saja minuman yang membantu gairah antara pria dan wanita. Kenapa minuman ini? Lin keluarga benar-benar boros ya. Gadis cantik sebesar ini, malah dijual ke saya untuk pernikahan hantu. Sungguh mubazir. Anak saya sudah meninggal. Daripada kamu menikah dengannya, lebih baik tinggal di sini dan melayani saya. Berani-beraninya menipu saya. Saya menipu kamu bagaimana? Bukankah kamu ingin naik ke surga? Saya akan segera membuatmu merasakannya. Saya peringatkan kamu. Berani-beraninya tidak menghormati saya. Saya akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Kaisar memerintahkan saya dalam 1 bulan, membantunya mengumpulkan dana militer 10.000 tael. Ini tidak mungkin. Aneh. Yun Feifei ini. Seharian tidak mendengar ocehannya. Apakah kemampuan membaca pikiran benar-benar hilang? Lin Qin, tolong saya. Kamu bodoh bau. Saya menyukaimu itu adalah keberuntunganmu. Di Kabupaten Moyun ini, siapa yang tidak tahu kamu di keluarga Lin? Hidup lebih buruk dari seekor babi. Ikut saya. Saya jamin kamu akan hidup enak. Jangan menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Lepaskan saya pergi. Semakin kamu teriak semakin saya bersemangat. Kamu adalah orang bodoh yang tidak disukai. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Tolong datang. Lepaskan saya. Maaf. Saya terlambat. Kalau kamu lari lagi lain kali, akibatnya akan lebih buruk 100 kali lipat. Apa? Suami, Anda menyelamatkan saya dari kesulitan. Saya tidak bisa membalas budi, hanya bisa menikah dengan Anda. Pemotong babi sialan ini memberi saya obat bius. Sekarang benar-benar memalukan. Apakah perlu saya bantu mengoleskan obat? Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu merepotkan Tuan Lin. Aku adalah suamimu. Apa ada yang tidak boleh kulihat? Lagi pula, wajah dan tubuhmu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Lingku. Apa yang layak dilihat? Apa? Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan San Mia Oling. Kamu belum pernah melihat wanita cantik dan jalan-jalan. Gunakan matamu yang besar itu. Lihatlah dunia yang luas ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Seperti gadis cantik sepertiku. Dengan gadis desa kampunganmu itu, apa bedanya? Suamiku, kamu benar. Aku sudah menjadi milikmu. Apa yang tidak boleh kulihat? Ayo. Apakah kakakku benar-benar jatuh cinta pada si bodoh ini? Tidak mungkin. Adik, kamu sebelumnya bukan bilang suka dengan tusuk rambutku ini? Kuberikan padamu. Terima kasih kakak Linger. Bisakah kamu membantu kakak melakukan sesuatu? Asal bukan menjualku, apapun akan kubantu. Tenang saja. Nenek Lin, kenapa tidak terlihat? Kakak Linkin ada masalah besar. Apa masalahnya? Aku melihat Yun Feifei membawa pria lain pulang. Apa? Bahkan di depan mataku. Orang ini ternyata mencuri.
Aduh keluarga Lin. Apa dosa yang telah kami perbuat? Apa yang terjadi? Aku melihat Yun Fei kasihan. Ku beli dia untuk menjadi menantu cucuku. Ternyata dia mengkhianati cucuku. Mencuri orang. Ling Er cepat buka pintu. Tangkap dia dari dalam. Baik, harusnya dimasukkan ke dalam keranjang babi. Apa yang terjadi? Seru sekali. Biar aku lihat. Yun Fei, kenapa kamu di sini? Kalau tidak di sini, di mana lagi? Nenekmu bilang kamu mencuri orang. Ternyata salah paham. Aku mencuri orang. Siang bolong. Seumur hidupku, paling benci orang yang membuat rumor mesum. Bilang, siapa yang membuat rumor tentangku maju? Kamu anak nakal. Pagi-pagi sudah pergi kemana? Nasi tidak dimasak, pekerjaan tidak dikerjakan. Bagaimana? Masa aku yang harus melayanimu? Semua. Bubar-bubar. Jangan bubar dulu. Kamu Belum selesai bicara. bicara apa lagi? Masa tidak malu? Nenek, kalau sampai semua orang di desa ini mengira aku Yun Fei mencuri orang, maka muka keluarga Lin kita sungguh akan habis. Kedepannya kalau bertemu orang desa, tidak bisa angkat kepala lagi. Kamu Semua setuju kan? Nona San, pagi-pagi sudah datang ke keluarga Lin kita. Pasti. Rumor ini datang dari kamu kan? bukan aku tidak. Aku tahu kamu suka kakak Linkin. Tapi, untuk merebut pria kamu menjelek-jelekkan aku. Ini aku tidak bisa terima. Kamu ngawur. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak sopan. Manfaatkan kesempatan saat kakak Linkin tidak di rumah, main laki-laki di luar. Dengar kamu bilang begitu. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Betul, aku melihatnya dengan jelas. Lalu kenapa kemarin malam kamu tidak bilang? Kenapa harus menunggu sampai siang baru bilang? Jangan-jangan semua ini adalah rencanamu. Kamu... Ayah, akhirnya kamu datang. Aku baru saja datang. Ingin mengingatkan Nenek Lin. Fei itu tidak sopan. Tidak hanya dia tidak mengaku, tapi juga menyalahkan semuanya pada anakku. Kakak, kamu salah harus mengaku. Dipukul harus berdiri tegak. Tadi bukan yang masih seperti orang penting. Kenapa sekarang malah salahku? Tunggu, kenapa setiap ada masalah seperti ini? Pria selalu menghilang. Linkin, kamu di mana? Cepat bilang sesuatu. Baik, aku akan bicara. Bicara tentang Cao datang. Ini seharusnya hanya kesalahpahaman. Yun Fei tidak melakukan apa-apa. Maaf, ini urusan keluarga kami Lin. Kesalahpahaman apa? Jelas-jelas fakta. Kamu lebih baik diam saja. Linkin, kenapa selalu bisa mendengar monolog hatiku? Kemampuan khususku masih ada, Bang. Sepertinya aku harus mengurangi bergosip di depannya. Lihat, ayah sudah bilang berapa kali. Jangan bergaul lagi dengan keluarga Lin. Meskipun kamu suka pada Linkin. Tapi ayah tidak akan mengizinkan si kampungan itu menjadi menantu keluarga San. Ayah, bukankah kamu sudah janji padaku, bilang akan menikahkan aku dengan kakak Linkin? Kamu tidak bisa ingkar janji begitu saja. Dulu, bukan karena ingin dia kembali dengan suatu gelar kehormatan atau semacamnya, kemudian mendapatkan jabatan tinggi. Dia juga akan pantas untukmu. Tapi coba lihat sekarang seperti apa dia. Dia ini orang miskin tanpa apa-apa. Keluarga Lin mereka ingin menikah dengan keluarga kita San. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Ayo pergi sana. Aku tidak mau pulang. Ini. Apaan sih kamu ini? Putra Bupati San ini, San Liang. Mengapa bisa bersama Lin Xiu? Lihat deh mereka berdua itu. Jangan-jangan, udahlah, mereka pasti udah ngapa-ngapain. Kemungkinan besar iya. Wah, ada tontonan seru nih. Kamu adalah ayahku. Jangan panggil aku ayah. Aku malu punya anak sepertimu. Ling kakak. Kamu benar-benar tidak salah lihat kemarin. Memang ada seorang pria masuk ke rumah keluarga Lin kita. Tapi, kenapa dia bisa sama Lin Xiu adik? Keluar bareng ya. Bukannya kamu disuruh pergi ke kamar yang ada belnya. Apaan sih ini? Kak, aku kan ngikutin semua perintahmu.
Kamu yang bikin aku begini. Benar kan? Pasti kamu. Jelas-jelas kamu. Inilah akibatnya kalau menyusahkan orang lain pada akhirnya merugikan diri sendiri. Lin Xiu adik, tenang saja. Untuk masalah hari ini, aku pasti akan membantumu mendapatkan penjelasan yang adil. Tidak akan membiarkan orang seenaknya menodai nama baikmu. Bukan siapa-siapa yang mempermalukannya. Semalam dia bahkan lebih aktif dariku. Nenek, aku nggak mau hidup lagi. Kamu jangan panggil aku nenek. Kamu adalah cucuku. Aku juga nggak mau hidup lagi. Lihat apa yang kamu lakukan. Bapak San, gimana pendapatmu? Aku nggak mau lihat. Bapak San juga tahu malu ya. San Liang ini kan anak kandungmu. Dia masuk kamar perempuan di tengah malam. Apa ini budaya keluarga San? Atau memang seperti ini? Atau memang budaya di Muyun County seperti ini? Terbuka ya? Jangan ngomong sembarangan. Orang Muyun County nggak kayak gitu. Bapak San, kamu harus kasih penjelasan ke keluarga Lin. Betul. Ayah dengerin penjelasanku. Kejadiannya nggak kayak gitu. Kakak kamu diam dulu. Laki-laki harus berani bertanggung jawab. Semuanya, sebenarnya begini. Adikku, sudah saling suka sama Siuer. Kami sedang cari hari baik untuk nikahkan mereka. Nggak nyangka adikku nggak bisa tahan. Aku langsung pulang siapin mas kawin. Mas kawin? Wah, sudah kubilang kan, Siuer kita beruntung. Bisa nikah sama Tuan San Liang. Ini rezeki dari kehidupan sebelumnya. Nenek aku, mertua hati-hati di jalan. Kak, kamu mau ngapain? Mak saya. Kenapa kamu sakiti Lin Xiu? Tolong deh, kamu ngerti nggak sih? Lin Xiu sama San Miaoling mau sakiti aku. Kalau kamu sudah tahu dari awal, kenapa nggak bilang? Kamu juga kan tahu. Kamu juga nggak bilang. Kamu ini ada kecenderungan SM ya? SM. Apa itu SM? Ini nanti aku kasih tahu. Aku ngerti. Apa kamu cemburu? Aku cemburu. Ya. Kenapa aku harus cemburu? Sebenarnya dengan keluarga San yang seharusnya menikah adalah kamu. Tapi malah jadi adik Lin Xiu. Kalau kamu benar-benar tidak tenang, Non San, mending kamu kasih surat cerai aja sama aku. Biar Bupati San tahu niat baikmu. Mungkin dia bisa kasih anaknya nikah sama kamu. Ini kan jadi tambah bahagia. Ini bukan surat cinta dari Non San buat kamu kan? Kak, aku gak lihat apa-apa. Di negara kita, membaca surat rahasia bisa dihukum mati. Ampun. Yang tidak tahu tidak bersalah. Orang baik seperti kamu. Jangan marah sama aku. Orang desa seperti ini. Kali ini aku bisa maafin kamu. Tapi kalau kamu berani kasih tahu sedikit pun isi surat rahasia itu, atau identitasku. Aku janji gak bilang apa-apa. Sekarang kamu udah ngumpulin berapa dana perang? 10.000 tael. 1 tael. Kapan deadline-nya? Itu batas waktu terakhir. Masih 10 hari. 10 hari kalian pejabat gak bisa selesaikan KPI. Oh tidak. Apa akibatnya kalau gak selesai tugas? Ringan dicopot jabatan, berat dihukum mati 9 generasi. 9 generasi. Aku juga termasuk 9 generasi. 100.000 tael. Hukum mati 9 generasi. San Miaoling, mereka yang pakai baju itu putri dan nona bangsawan, berhias emas dan perak. Kenapa aku jadi petani? Nanti nyawa bisa hilang. Kamu ngapain sih Yun Fei? Kamu tahu nggak baju-bajuku? Mahal semua harus dicuci tangan. Kalau kamu pukul begitu, rusak nanti aku pakai apa? Adik Lin Xiu, kamu sebentar lagi jadi nyonya muda keluarga San. Nanti berhias emas dan perak. Masih mau lihat baju-baju jelek ini? Ngomong-ngomong, kamu naik gunung ambilin bunga sumu buat aku. Pas nikah nanti, aku mau pakai buat mewarnai kuku. Kamu nggak punya kaki ya? Lagian, aku juga nggak tahu apa itu bunga sumu. Kamu, kalau begitu kamu kenal nggak ini? Kamu ngapain sih? Maksudku, kalau kamu nggak kerja baik-baik, nanti mau makan. Nggak makan ya nggak makan. Ya sudah baiklah, aku pergi. Aku pergi aja deh. Pergi sana.
Yun Feifei, kamu berkali-kali merusak rencanaku. Aku bikin kamu nggak bisa balik. Bunga sumu tahun ini mekar subur nggak? Tahun ini hujan banyak. Bunga sumu selain yang di Gunung Utara. Yang lain belum mekar. Hujan banyak. Kalau nggak hati-hati, nyawa bisa melayang. Kamu ikut lihat dia mati nggak? Kalau dia belum, kamu bantu aja. Baik. Yun Feifei mana? Naik gunung ambil bunga sumu. Pengumuman kantor Kabupaten Gunung Utara longsor. Yun Feifei mungkin dalam bahaya. Berhenti. Ada longsor di gunung. Kamu tinggal di rumah saja dengan tenang. Aku harus segera mencari Yun Feifei. Kalau tidak dia mungkin dalam bahaya. Kakak kamu mau mengambil risiko untuk Yun Feifei, si bodoh itu. Kalau kamu sampai celaka, kita ini keluarga gimana nanti? Iya, Yun Feifei sudah beberapa tahun menikah ke keluarga Lin. Dan dia cukup beruntung. Dia Kuma, Saturnio. Kalau ketemu longsor, mati saja. Aku sudah menikahi Yun Feifei, maka dia adalah istriku Lin Qin. Dan menantu keluarga Lin. Sekarang dia dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa diam saja? Kakak Lin Qin. Bodoh? Yun Feifei. Yun. Yun Feifei. Bangun, jangan mati. Bangun. Bangunlah. Lin Qin, kenapa kamu datang? Kamu. Sekarang jam berapa? Kamu. Tidak mati. Kamu kok malah berharap orang mati? Warna bunga sumbu ini memang kuat. Aku cuma petik satu kecil, tapi sudah terkena seluruh badan. Suamiku, kenapa wajahku sakit sekali? Mungkin. Kamu tadi tidur dan menekannya. Kamu tidak lihat pengumuman di kantor kabupaten. Ada longsor di Gunung Utara. Dilarang naik gunung dalam waktu dekat. Sudahlah, tidak usah dijelaskan. Bilang saja aku tidak bisa baca. Kalau kamu tidak bisa baca, aku bisa mengajarmu. Hati-hati. Lin Qin. Lin Qin, kamu kenapa? Lin Qin. Kayaknya udah nggak bisa diselamatin. Cepetan siapin urusan pemakaman. Padahal cuma luka luar. Nggak ada usaha buat nyelamatin aja. Yun Feifei, kamu kejam banget. Kamu berani bunuh suami sendiri. Jangan asal nuduh. Lin Qin terluka karena perangkap binatang. Hah, lelucon. Di Gunung Utara nggak ada binatang buruan. Pemburu semua ada di Nanling. Kamu mati-matian. Bawa Lin ke Gunung Utara. Memang buat bunuh dia. Betul nggak? Rupanya udah nungguin gue di sini. Yun Feifei, kamu ya? Keluarga Lin udah ngerugiin kamu ya? Sampai tega bunuh cucu gue. Kamu nggak takut kena petir ya? Kalau nggak punya otak, mending diam. Kalau gue emang mau bunuh dia, gue bunuh aja. Buang di Gunung Utara. Ngapain gue repot-repot? Bawa turun buat apa? Kamu juga, kan buat bersihin diri dari kecurigaan. Semakin kamu kayak gini, semakin nggak ada yang curiga sama kamu. Kamu jelas-jelas mikir. Lin Qin nggak bakal sadar. Jadi nuduh gue. Kamu, gue San Yaoling, Pasty Carry Carabuate, Nyalamating Dan kamu Yun Feifei, tunggu aja masuk penjara. Penjaga mana? Tangkap SI, pembenang ini. Masukin ke penjara. Tunggu dulu. Nona San, kalau kamu yakin Lin Qin bisa sadar, kenapa nggak nunggu dia sadar buat jelasin semuanya? Lagi-lagi menyalahkanku. Mungkinkah semua ini adalah rencanamu? Saya ini cuma wanita lemah. Mana mungkin saya bisa memikirkan jebakan ini? Saya juga wanita lemah. Bagaimana mungkin saya memikirkannya? Kamu kan anak pemburu. Membuat jebakan panah seharusnya tidak sulit kan? Saya hanya bilang Lin Qin kena panah, tapi tidak bilang panah jenis apa. Bagaimana kamu tahu? Saya hanya dengar dari para pemburu. Tampaknya banyak kejanggalan. Tidak bisa menyalahkanku kan? Baiknya tunggu Lin Qin siuman dulu. Tidak bisa. Kamu licik juga ya? Kamu ingin menunggu sampai kakak Lin Qin siuman, lalu memintakan ampun untukmu. Siu kamu yang menyuruhku mengambil bunga sumu. Kamu jelaskan saja pada mereka. Kakak ipar mana mungkin menyuruhmu ke Gunung Utara? Seluruh Kabupaten Yun tahu.
Gunung Utara sering longsor. Pasti kamu yang memberitahu Linkin. Saya pergi ke Gunung Utara. Jadi dia datang mencariku. Saya tidak tahu kakak ipar mau kemana. Bagaimana mungkin member The Who mau ke Gunung Utara? Walaupun kakak Lin Chin benar-benar mau ke Gunung Utara, saya pasti akan berusaha mencegahnya. Putus asa ya? Sekarang kamu masih mau bilang apa? Tampaknya satu-satunya cara adalah menunggu Linkin siuman. Bahkan tabib Kian tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa apa? Tentu saja saya bisa. Biasanya dalam situasi seperti ini, apakah sang hero selalu datang dengan kekuatan khusus? Menurut pola cerita, Linkin juga seharusnya saya yang menyadarkannya. Kalau kamu mati, bukankah ceritanya jadi tidak jelas akhirnya? Itu cuma tusuk kayu biasa. Aku nemuin itu beberapa hari lalu di dekat sumur. Dilihat dari bahan dan rasanya, sepertinya bukan benda gaib. Bentuk dan ukurannya ini. Sepertinya ini adalah obat ajaib yang bisa menghidupkan Linkin kembali. Yun Fei, jangan sok-sok aneh deh. Kalau kamu punya niat baik, mending mikirin bagaimana caranya. Memohon ampun saat ketemu Bupati nanti. Ayo, Lepaskan aku punya cara. Nyawa lebih penting, harus ambil risiko. Maaf ya suamiku. Pergi sana. Telapak tangan dewa, telapak tangan melankolis, telapak tangan kebangkitan, telapak tangan ular merah. Linkin cepatlah bangun. Apa yang kamu lakukan? Wanita jahat. Linkin sudah begini, masih mau menyakitinya. Cucuku. Ini salah nenek. Sebenarnya mau cari menantu buat bawa keberuntungan. Tapi malah undang serigala. David Wanita Ganas, yang bikin kamu mati. Menteri, dana militermu belum terkumpul. Menteri, deadline MU sudah dekat. Bisa kena hukuman mati seluruh keluarga. Menteri, Kenapa masih diam? Cepat tangkap dia. kenapa tidak lepaskan aku? Pukul dulu Certus kali. Aku punya cara. Linkin sudah bangun. Beberapa tamparan tadi dari Yun Fei berhasil. Kiner, Suamiku, akhirnya kamu bangun. Sayang, kamu baik-baik saja. Aku khawatir tentangmu. Barusan Samia Oling bilang, aku yang menjebakmu. Sekarang kamu sudah bangun. Jelaskan pada mereka. Yun Fei adalah istriku. Bagaimana mungkin dia ingin menyakitiku? Aku takut dia terluka. Aku yang menahan panah untuknya. kakak Linkin, kamu sampai rela mengorbankan nyawamu untuk Yun Fei yang bodoh ini. Tidak peduli nyawamu sendiri. Yun Fei bukan orang bodoh. Dia adalah istriku Linkin yang kawin secara resmi. Aku harap mulai sekarang, jangan ada yang memanggilnya bodoh lagi. Jika ada yang berani menyakitinya, siapapun yang berani mengganggunya, aku Linkin pasti tidak akan tinggal diam. Kalian, ayo kita pergi. Bikin kesal, bikin kesal. Sayang, kenapa wajahku sakit sekali? Mungkin karena tadi tidur salah posisi. Suamiku, kata-kata romantismu tadi siang bagus sekali. Dari mana kamu belajar? Itu kata-kata yang tulus dari hatiku. Pengakuan cinta yang tiba-tiba ini membuatku malu, ingin sembunyi di bawah tanah. Mulai sekarang di depan orang lain, haruskah lebih sering bilang kata-kata seperti itu? Lain kali kamu bicara, jangan berhenti terlalu lama. Benar-benar menakutkan. Sup di dapur belum matang. Aku pergi lihat dulu. Ah. Aku juga seorang menteri utama. Apakah seburuk itu? Bagaimana bisa saat mengaku cinta padanya? Dia malah tidak terlalu mau. Ya ampun. Kenapa wajahku panas sekali? Jangan-jangan aku jatuh cinta pada Linkin. Ah, tidak. Bersama dengannya, apa yang terjadi? Itu pasti orang bodoh besar yang malas. Aku membiarkan dia melihat pengapian. Ada risiko. Hei. Meskipun dia cukup tampan, Tapi kau harus bersikap waras. penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Kau wanita yang malas. Apakah Anda mencuri sesuatu untuk dimakan? Aku tidak punya. Aku percaya padamu kali ini. Bekerja keras. Melihat pengapian. Ada tamu di malam hari, hanya tempat yang rusak. Ada sesuatu yang enak yang bisa dicuri. Sungguh. Daging? Aku sudah lama tidak makan. Linger Dudu. Nenek, aku seorang junior. Bagaimana bisa duduk di sini? Segera menjadi keluarga. Jika Anda mengatakan ini, Anda akan melihat. Ayo Dudu.
Sebenarnya kali ini, terutama ingin memberikan rumah Lin. Ini hadiah. Ayahku bilang, pernikahan saudara perempuan Xiu Er dan Liang Er tidak bisa diseret lagi selama adik Xiu Er menikah dengan rumah cucu kita. Kami akan memberikan 50 hektar tanah untuk 20 sapi dan ratusan perak. Lusinan kuda satin. Kita menjadi kaya. Saudara Lin benar. Apakah Anda mengalami cedera yang lebih baik? Ada yang membantu di rumah. Aneh jika Anda bisa melakukannya dengan Terima baik. kasih Ling Er. Sebenarnya wanita saya merawat saya. Lumayan bagus. Maaf. Kau harus berhati-hati. Kakak laki-laki. Ini. Dia itu reinkarnasi orang kelaparan. Dimakan habis. Yun Feifei. Kamu cepat keluar. Datang. Coba lihat baju Deyeku cantik tidak? Kamu pakai bahan baru yang kubeli. Bahkan rokku dijadikan sabuk. Kamu tahu ini berapa harganya? Kamu ganti. Bahan kasar seperti ini. Waktu aku jual barang dulu, langsung aku tolak. Ada apa yang bagus? Kamu ngomong apa di sana? Kamu semakin keterlaluan. Awas aku pukul kamu. Nenek, kain-kain ini aku kasih ke Yun Feifei. Kamu mau pukul-pukul saja aku. Kamu. Baik. Ini berapa harganya? Suamiku itu menteri utama. Tapi kami miskin. Tapi, kami akan cari cara untuk membayarnya. Rahasia identitas, kamu lupa. Begini saja aku bantuin kakak bayar. Aku baru beli beberapa gulung kain baru. Tidak usah. Kami suami istri akan cari cara. Kamu. Luka kamu belum sembuh. Setiap hari makan bubur. Nenekmu sengaja ya? Sudah. Kamu habiskan semua stoknya. Itu semua demi kamu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum mati makan yang enak tidak boleh ya? Kamu ngomong apa? Gaji tentara. Jangan-jangan kamu lupa. Kamu benar-benar lupa. Kamu sibuk banget akhir-akhir kamu punya rencana. Rencana apa? Aku benar-benar lupa. Masih ada beberapa hari. 5 hari. Yun Feifei tenang saja. Sekarang juga, aku akan menulis surat cerai untukmu. Pasti tidak akan melibatkanmu. Katanya mau susah senang bersama. Sekarang beda keadaan. Aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Melihat kau begitu setia, aku akan membantumu sekali ini. Kamu mungkin tidak tahu berapa besar nilai 10.000 tael itu di Kabupaten Moyun ini. Bahkan keluarga San Yaoling pun sulit mengeluarkan 10.000 tael perak. Kamu seorang wanita. Dalam waktu singkat 5 hari ini, mau cari 10.000 tael di mana? Kamu mungkin punya prasangka janda dari dulu sampai sekarang. Kemampuan konsumsi wanita dan daya beli mereka sangat kuat. Asal bisa menangkap kebutuhan mereka. Malam ini 10.000 tael. Tidak jadi masalah. Benarkah? Betul. Tapi zaman ini belum ada belanja online. Mau cari orang sebanyak itu di mana? Datang lagi lain kali. Main lagi ya Tuan. Perasaan familiar ini akhirnya kembali. Hari ini cari Xiao Hong lagi. Yun Feifei. Dia kenapa di sini? Menarik. Makanlah sepuasnya. Dari mana kau dapatkan ini? Itu tidak perlu kau urusi. Semua didapat dengan cara normal. Dihasilkan, tidak ada racun. Tenang saja makan. Surat cerai sudah kutulis. Kamu tinggal cap jempol di atasnya. Sejak itu, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Sudah kubilang. Masalah gaji tentara serahkan saja padaku. Soal surat cerai ini, tunggu sampai masalah ini selesai. Kita cari hari baik. Baru cerai juga nggak terlambat. Nggak. Bukannya cerai itu yang aku inginkan. Kok sekarang Linkin yang kasih? Aku malah nolak. Jangan-jangan aku beneran suka sama dia. Nggak. Mending aku ambil surat cerainya terus pergi. Kalau kamu sudah bilang begitu, masalah cerai, nanti dulu deh. Yun Feifei mau cerai sama aku. Gak semudah itu.
Berhenti. Kasih. Kasih apa? Tentu saja uang yang kamu dapat di luar. Uang apa? Aku nggak dapat uang. Kamu di kamar, makan enak tiap hari. Masih bilang nggak dapat uang. Oh, ternyata ini maksudnya. Uang yang aku dapat kenapa harus buat kalian? Sungguh. Kamu sudah menikah ke keluarga Lin. Berarti kamu bagian dari keluarga Lin. Uang yang kamu dapat harus diserahkan ke aku, yang mengurus keluarga Lin. Ini aturannya. Kalau begitu, uang yang aku dapat buat kalian semua. Betul. Kalau aku punya utang gimana? Kalau utang itu dipakai untuk keluarga Lin, aku yang bayar. Kalau begitu, aku buat Linkin agar dia cepat sembuh. Pinjam uang ke tukang daging dan apotek. Menurut kamu, uang ini juga dipakai untuk keluarga Lin, benar kan? Kembalikan ini. Aku harus pergi dulu, masih sibuk. Yun Fei, kamu kembali ke sini sekarang. Kamu ini memang mau mati. Ayo selesaikan urusan ini. Bikin aku kesal. Kamu bilang, Yun Fei Sensiap malam pergi Kate Lee Chan Yuan. Benar, sudah beberapa hari ini. Kamu yakin itu dia? Sangat yakin. Aku dan beberapa temanku melihatnya. Siapkan hadiah yang bagus. Malam ini aku mau menjenguk Lin kakak. Dulu kenapa tidak tahu? Di Mo Yun County kita, ternyata ada wanita. Cantiknya luar biasa. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Ah, menurutku, kedepannya ikut saja denganku. Hidup enak. Nggak perlu lagi. Bekerja keras enak kan? Kian bos. Aku Yun Fei ini orang yang sangat cinta uang. Hanya ikut kamu saja. Bisa juga. Ya, Tidak tahu Kian bos bisa nggak memuaskan aku. pasti bisa. Harus bisa memuaskanmu. Kalau begitu besok kamu bawa niat baikmu datang ke Lee Chun Yuan cari aku. Aku tunggu. Besok jam yang sama, tempat yang sama. Di sini. Oke, aku pergi dulu. Baik. Tunggu kamu. Pria mesum. Hasil 10.000 TL untukku. Gampang banget. Kalian ngapain? Sungguh menakutkan. Semuanya ada di sini ya? Kalian lanjutkan saja. Aku agak ngantuk. Aku pulang dulu tidur. Yun Fei, jujur saja. Jujur apa? Sensiap malam. Keluar dengan dandanan tebal. Pulang diam-diam saat fajar. Kamu ini diam-diam dari keluarga kita. Mengerjakan hal-hal yang tidak pantas. Aku sedang berbisnis. Bisnis apa yang perlu dilakukan diam-diam di malam hari? Dan berpakaian seperti ini. Begini kenapa? Ada orang yang ingin berpakaian seperti ini, tapi tidak punya syarat. Kamu, Yun Fei, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu demi uang sampai tidak tahu malu kamu. Kakak Linkin, dia sudah seperti ini. Kenapa kamu masih membelanya? Dia adalah suamiku. Tidak membelaku, masih membela kamu. Kamu wanita yang tidak tahu malu. Susahnya cucuku begitu baik padamu. Bahkan pergi ke Lee Chun Yuan. Uang yang didapat di tempat seperti itu. Kamu tidak merasa jijik ya? Uang Lee Chun Yuan kenapa? Uang di sana. Dengan tempat lain. Ada bedanya apa? Kakak, ini dia sendiri yang mengaku. Tidak ada yang memfitnah. Dia bahkan pergi ke Lee Chun Yuan menjadi pelacur. Apa yang kamu katakan benar. Ya, Shoufu Teren. Untuk membantu mengumpulkan 10.000 TL untuk tentara. Aku Yun Fei, tidak kenal siang malam mencari pelanggan. Yun Fei, kamu pasti membohongiku. Aku tidak percaya. Kamu akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu benar-benar pergi ke rumah musim semi untukku, maka aku lebih baik tidak menyelesaikan tugas. Menerima hukuman. Kakak Linkin, aku mengatakan ini bukan tanpa alasan. Aku punya saksi. Saksi. Ini adalah Istri Mener Kian dari perusahaan Wanhu. Memang ada kecantikan. Aku bilang suamiku Kian, kenapa setiap hari pergi ke rumah musim semi? Ternyata, kamu si rubah kecil yang menggoda. Keluarga Lin ini, apa yang telah kami lakukan? Sampai pemiliknya datang sendiri. Yun Fei, kamu membuat wajahku ini. Kemana harus disembunyikan? Nyonya Kian. Aku belum sampai kelaparan seperti itu. Mener Kianmu. Si permata itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu sekarang malah pergi ke rumah musim semi untuk menjual diri. Uang sudah diambil. Sekarang pura-pura suci di depanku. Berhenti.
Meski kita akrab, tapi jangan bicara sembarangan. Kamu seperti ini, aku akan melaporkanmu karena mata mana yang kamu punya. Melihat aku menjual diri. Jangan sembarangan menyentuh. Kamu merampok uang. Surat berharga perusahaan Wanhu. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Kecerobohan. Surat berharga ternyata ada nomor seri. Sekarang bukti dan saksi sudah lengkap. Masih ada apa lagi yang bisa kamu bantah? Ceraikan dia. Cepat ceraikan perempuan ini. Kalau kamu sama seperti mereka yang menganggap aku bekerja di rumah bordil, maka ceraikan aku. Lagi pula surat cerai sudah lama kamu siapkan. Ternyata, Kak Linkin sebenarnya sudah lama ingin menceraikan istrinya. Sekarang saatnya sudah tepat. Kak Linkin, jangan ragu lagi. Benarkah kamu ingin aku menceraikanmu? Ya, lagi pula bersamamu. Tidak ada hal baik yang terjadi. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini berpisah dengan baik. Baiklah. Bersamaku. Selalu ada bahaya mengintai. Melepaskanmu mungkin adalah yang terbaik untukmu. Sebenarnya aku. Seperti yang kamu inginkan. Kamu bebas. Terima kasih suamiku. Cepat usir perempuan yang tidak setia ini. Keluar dari sini. Tunggu. Jangan berpikir bisa pergi dengan mudah. Menurut hukum kerajaan kita, wanita baik-baik yang menjadi pelacur harus dihukum mati. Aduh, Linkin kamu sengaja ya? Sial. Lupa ada hukum ini. Lin, seperti kata pepatah rakyat tidak mengadu maka pemerintah tidak tahu. Aku dan Yun Fei Fei, bagaimanapun sudah menjadi suami istri. Lebih baik kita lupakan saja. Saya Paul bilang Rachid tidak mengadu. Aku akan melaporkan Yun Fei Fei karena menjalankan pelacuran gelap. Uang kita semua yang dikumpulkan Pak Kian sudah diambil. Kalau Yun Fei Fei mengembalikan uangmu, apakah kamu bisa tidak mengejarnya lagi? Kembalikan uangnya. Tidak mungkin. Jangan main-main. Ini bukan mainan. Awalnya aku tidak mau kalian yang cuma badut, tapi kalian malah ingin menghancurkan aku. Maka aku terpaksa berbicara untuk diriku sendiri. Aku tidak pergi ke Licun Yuan untuk jadi pelacur. Aku pergi untuk berbisnis. Kamu pikir dengan mengatakan ini, kami akan percaya padamu? Aku punya saksi, yaitu Pak Kian. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Baik, aku akan memanggilnya. Biarkan kamu mati dengan jelas. Tidak menyangka Yun begitu tergisa-gisa. Sedikit waktu saja tidak diberikan padaku. Kamu tidak tahu malu. Di hadapanku, bercanda dengan wanita ini. Kamu perempuan kasar, berkah berani. Bersikap tidak sopan pada Pak Yun. Dia adalah mitra utama dari Wan Hu Shanghang. Klien? Ini yang diajarkan Pak Yun padaku. Lihat, ini adalah bisnisku. Dengan Pak Yun. Su-11Z. Nona San punya mata yang tajam. Katanya, di Moyun County sedang populer. Sebuah bedak yang bisa merawat kulit. Para pejabat dan putri bangsawan berebut untuk membelinya. Bahkan rela membayar harga tinggi. Sekarang, oleh Pak Kian dari Wan Hu Shanghang, sedang dijual. Sushi ZI ini adalah hasil ciptaan Pak Yun di hadapanmu. Kamu, Yun Fei Fei. Bedak dan perona pipi, dia seumur hidup tidak pernah menggunakannya. Bagaimana mungkin ini dibuat olehnya? Mengenai hal ini, saya harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menyuruh memetik bunga sumu, saya tidak akan memikirkan ide yang bagus ini. Menir Kian, apakah kamu tidak sengaja menyembunyikan hubunganmu dengan Yun Fei Fei? Dengan sengaja membuat cerita ini. Lihat baik-baik. Ini adalah kontrak kerjasama yang saya tanda tangani dengan Menir Yun. Kontrak kerjasama. Saya menghabiskan 10.000 tael untuk membeli formula eksklusif. 10.000 tael. Saksi dan bukti semuanya ada. Apalagi yang ingin kamu tuduhkan? Perkataan pihak yang bersangkutan tidak dihitung. Harus ada kesaksian dari pihak ketiga. Baru dianggap sah. Saksi saya ini sangat meyakinkan. Benar juga. Tuan San memang. Tamu tetap di rumah Licun kami. Kamu tetap apa? Apa urusanmu? Kamu ikut campur apa? Nenek kamu tidak dengar. San Liang adalah tamu tetap di rumah Licun. Lalu kenapa? Pria punya istri dan selir itu normal. Selain itu, pergi ke rumah Licun itu hal biasa. Kenapa kamu malah membelanya? Apakah kamu masih ingin menikah ke keluarga San? Kamu yang belum menikah sudah mengatur pria. Hati-hati keluarga San membatalkan pernikahan. Mimpimu akan kekayaan dan kemewahan akan hilang. Jangan ribut. Adik Sephet katakan pada Simio Orang. Ini Yun Fei Fei. Biasanya pergi ke rumah sakit Licun. Apa yang harus dibuka? Setiap hari Yun Fei Fei berada di Licunin. Berbicara tentang bisnis. Katakan APA? Miss Yun mengembangkan Roge. Mencari rumah Lishan. Banyak gadis mencoba. Anda tidak tahu adegan itu. Drum dan drum. Petasan bernyanyi. Orang-orang. Siniwa orang memuji. Pemerah pipi Miss Yun. Banyak yang menari. Bos bisnis membayar harga tinggi. Juga berjuang untuk formula ini. Sebelumnya tidak. Jadi katakan padaku. Apa yang kau katakan sebelumnya? Kakak, saya hanya mengatakan bahwa saya berada di Licun. Aku melihat Nona Yun. Tapi tidak ada yang lain untuk Nona Yun. Jangan menstigmatisasi saya. Anda adalah barang. APA kau punya pegangan. Tidak ada. Jika kau memenangkanku, aku akan membiarkanmu. Rumah Lishan ini. Lakukan bisnis Roge Anda. TAPI jika kau kalah. Kau harus mendengarkan. Tidak masalah. Silahkan. Datang lagi. Kau masih punya uang? Saya dapat menulis catatan debit. Bisa. Keberanian.
Silakan datang. Kau pertama. Baik. Kecil-kecil. Cucu, saya ingin melakukan bisnis kecil, hasilkan uang keras. Tapi kamu malah tidak mengizinkan, malah mengejar-ngejar untuk memberiku uang. Apakah aku bisa menggunakan surat hutang ini untuk ke kantor kabupaten dan menukarnya dengan uang? Nona Yun, hal ini kamu jangan beritahu ayahku ya. Uang ini pasti akan aku kembalikan. Adik Siuer kita, segera menikah ke keluarga San. Sepertinya kita sudah jadi keluarga. Nah, karena kamu sudah meminta padaku, aku akan memberimu muka ini. Nona Yun, ada yang bisa aku bantu? Silakan perintahkan. Kebetulan ada satu hal. Aku punya sebuah bedak. Kalau Nona suka, aku akan membelikannya untukmu. Bukan mau membeli, tapi mau menjual. Pedagang dan orang kaya yang datang. Aku ingin mereka semua tahu. Aku Yun Fei punya sebuah bedak yang sangat laris. Permintaan ini, maaf aku tidak bisa memenuhinya. Aku juga tidak tahu. Kalau surat hutang ini muncul di pengadilan dan diketahui oleh bupati, apa reaksinya? Aku bisa membayangkan ekspresi beliau yang ingin membunuhku. Tidak bisa juga bisa. Kali ini kamu cukup baik. Hutang sebelumnya dihapuskan. Benarkah? Ngomong apa lagi? Pulang kita hitung-hitungan. Nyonya Qian, karena bisnisku dengan Tuan Qian membuatmu curiga, maka bisnis kita, sudahlah. Jangan dong. Tuan Yun jangan sampai begitu. Dasar wanita gila. Cepat minta maaf pada pemilik Yun. Kamu tidak tahu tentang Su-11 bisa membawa keuntungan. Berapa banyak untuk perusahaan dagang kita? Ayo cepat. Nona Yun, Anda yang terhormat jangan mengingat kesalahan orang masa depan kamu dan laukian kami. Bisnis apapun, saya tidak akan ikut campur lagi. Istriku. Untung saja kamu tidak terlibat. Kita sekarang sudah tidak ada hubungan sama sekali. Harap hargai dirimu sendiri. Akhirnya meninggalkan tempat ini. Tidak mau lagi berada di sini lagi. Kamu mau pergi kemana? Apa urusanmu? Saya bukan anggota keluarga Lin lagi. Tidak bisa begitu. Lin Qin menceraikan saya. Yang mengusir saya dari rumah adalah kalian. Sekarang yang menghalangi saya juga kalian. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Lin Qin, istrimu akan lari. Cepat keluar, lihatlah. Biarkan dia pergi. Ini benar-benar keluarga gila. Lin Qin bodoh. Di tangannya ada 10.000 liang perak. Meskipun sekarang tidak bisa kembali ke masa modern, tapi saya sekarang punya uang. Seharusnya bisa di sini hidup dengan baik kan? Apa aku bertemu perampok? 10.000 liang belum hangat di tangan saya. Sudah direbut orang lain. Apa komik macam apa ini? Kenapa tidak bisa melihat tokoh utama wanita bahagia? Pahlawan, ampuni saya. Tuan. Tuan Xiaofu, sang raja memerintahkan segera masuk ke istana. Dimengerti. Anda memang tidak mengecewakan saya. 10.000 tael emas datang tepat waktu. Semua ini berkat istri hamba. Anggap saja ini pinjaman dariku. Nanti harus dikembalikan. Istri kata-kata ini terlalu formal. Kita suami istri. Kenapa harus membedakan? Tidak tahu malu. Saya tidak tahu Anda sudah menikah. Maka jasa istri Perdana Menteri ini, saya akan ingat. Raja peduli dengan keselamatan rakyat. Saya beruntung bisa membantu raja. Bagi saya sudah merupakan anugerah besar. Mana berani membuat raja khawatir. Istri Perdana Menteri saja begitu mengerti keadaan. Len, Anda seorang Perdana Menteri. Kenapa tidak tahu batasan sebagai pejabat? Hamba bodoh. Harap raja menjelaskan. Negara tanpa pewaris tahta. Seperti kehilangan tiang penyangga. Saya sudah naik tahta bertahun-tahun, tapi belum punya keturunan. Sangat khawatir. Tidur tidak nyenyak. Mendengar adik saya Pangeran Ning, Black Hengkian ini di Kidai Monument, bernyanyi sepanjang malam, berdiskusi dengan lantang tentang masalah pewaris tahta. Dalam diskusi itu, dia menyebut dirinya kuat, berasal dari keturunan bangsawan, akan menjadi kaisar suatu saat. Anda selalu dekat dengan Pangeran Ning. Sepertinya, Anda sudah punya kesimpulan. Hamba tidak berani. Raja terlalu mudah berubah suasana hati. Apakah hari ini saya akan berakhir di sini?
Kaisar selalu curiga. Apa yang harus kujelaskan? Bagaimana pendapatmu tentang masalah penunjukan putra mahkota? Mungkin seperti Pangeran Ning. Si bodoh Lin ini, tidak bisakah dia berbicara dengan baik di kantor? Coba kirim pesan. Lin, bisakah kau mendengarku? Ikuti kata-kataku. Kaisar bijaksana dan murah hati. Apapun keputusan yang dibuat akan sangat bermanfaat bagi negara dan rakyat. Seorang pria sejati harus setia pada raja dan jangan terlibat dalam pertengkaran yang sia-sia. Menjadi pejabat yang tulus adalah yang terbaik. Meniru seperti burung beo. Lebih baik aku yang menjadi Perdana Menteri ini. Benar-benar tidak salah pilih. Aku baru saja mengatakan, untuk memberikan penghargaan, jadikanlah dia sebagai nyonya kehormatan. Mohon Kaisar menarik kembali keputusan itu. APA, setelah kata-kata Kaisar diucapkan, apakah kau ingin melawan perintah? Bukan maksudku melawan perintah. Hanya saja aku dan Perdana Menteri sudah bercerai. Kehormatan sebagai nyonya kehormatan mungkin tidak layak aku terima. Benarkah? Benar. Ini adalah surat cerai antara aku dan Perdana Menteri. Maka Lin Qin bersalah karena menipu Kaisar. Kau bukan istri Lin Qin. Lin Qin belum menyelesaikan tugas yang Kaisar berikan. Dia menipu Kaisar. Dan kesalahannya tidak kecil. Perubahan situasi ini bagaimana bisa begitu cepat? Hamba mengaku bersalah. Mohon Kaisar menjatuhkan hukuman. Kaisar, mungkin Kaisar bisa melihat kesetiaan Perdana Menteri. Ampuni dia. Hukuman dan ganjaran yang jelas dapat memenangkan hati orang banyak. Jika para pejabat di istana, seperti Perdana Menteri, bukankah semuanya akan kacau? Kalau begitu anggap saja aku rakyat jelata ini. Barusan bicara sembarangan. Hubunganku dengan Tuan Perdana Menteri sangat erat seperti gunungan. Kami belum bercerai. Berani sekali berbicara di hadapan Kaisar seperti bermain-main. Rakyat jelata ini tidak sedang bermain-main. Aku benar-benar dengan Tuan Perdana Menteri. Hubungan kami sangat erat seperti gunungan. Hanya saja sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Saat ini kesalahpahaman itu sudah selesai. Anggap saja barusan ada lelucon kecil antara kami berdua yang bisa membuat tertawa saja. Paduka, bukankah Paduka baru saja mengatakan ingin memberikan hadiah kepada rakyat jelata ini? Aku tidak ingin hadiah itu lagi. Menebus kesalahan dengan prestasi. Begini saja cukup kan? Benarkah? Bagaimana mungkin aku berani menipu Yang Mulia? Surat cerai telah disobek. Jika Yang Mulia tidak mengejar masalah ini, itu sudah merupakan anugerah terbesar rakyat jelata ini. Kalau begitu tahun depan saat ini, kalian datang bersama Pangeran Kecil untuk menyampaikan rasa terima kasihmu. Ada masalah apa? Aku dan Tuan Perdana Menteri tidak punya rencana untuk memiliki anak. Lin Qin bagaimanapun juga adalah Perdana Menteri yang secara resmi dinobatkan menikmati warisan gelar bangsawan. Jika kamu tidak memberikan keturunan penerus, untuk keluarga kehormatan ini akan wanita terputus. bukanlah mesin untuk melahirkan anak. Bagaimana mungkin bisa tepat waktu dan menghasilkan output yang stabil? Apa katamu? Tidak ada masalah. Aku pasti menyelesaikan tugas ini. Mundurlah. Hamba permisi. Nyonya terburu-buru. Mau pergi kemana? Yang Mulia Menteri, ingatanmu sungguh buruk. Kita sudah bercerai begitu lama. Kamu masih memanggilku nyonya. Tidak pantas. Baru saja di hadapan Kaisar. Kamu sendiri yang merobek surat cerai. Jadi sekarang, kita masih suami istri. Baru saja menyelamatkanmu. Terpaksa untuk menyelamatkanmu. Sekarang sudah tidak di istana. Tidak perlu terus berpura-pura. Aku tidak ingin berpura-pura denganmu. Lagi pula Kaisar berbaik hati. Memberi keluarga Lin gelar turun-temurun. Meminta kita tahun depan membawa pangeran kecil untuk berterima kasih. Apakah kita harus melanggar perintah lagi? Kaisar hanya bilang kamu membawa pangeran kecil untuk berterima kasih. Bukan berarti pangeran itu harus aku yang melahirkan. Kamu kembali ke Kabupaten Moyun menemui Nona San. Sepuasnya melahirkan. Untuk menjaga kehormatanmu, aku masih sibuk dengan usaha mencari. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Wanita yang tega meninggalkan ini. Kamu mau pergi ya sudah. Kamu bilang siapa yang tega meninggalkan? Kamu sudah melihat, menyentuh, mencium. Sekarang bahkan tidak ada penjelasan. Mau pergi ya pergi. Pergilah. Kapan aku menciummu? Kamu kok bisa seperti ini? Baru saja kamu tanya. Kapan aku menciummu? Baru saja mencium. Kamu tidak tahu malu. Kasar. Ini kasar. Aku bilang kamu menciumnya terlalu kasar. Sama sekali tidak ada rasa. Ciuman yang sebenarnya adalah bahasa yang unik. Saat bibir saling menyentuh, ada sensasi seperti tersengat listrik, lembut dan panjang. Seperti kamu, orang yang sama sekali tidak punya skill mencium. Selain membuat wajahku basah dengan air liur, kamu bisa apa Kalau lagi? begitu, kamu memang berpengalamannya. Tentu saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu urusan mencari rezeki Nona Yun. Asal kamu sudah memikirkannya dengan baik. Siapa yang tidak punya mata, berani merusak makan siang Ibu Suri? Kak Lin Qin. Aduh, ada lagi penggemar Kak Lin Qin.
Sepertinya orang-orang di sini benar-benar jarang melihat pria ya. Aku juga tidak tahu berapa banyak adik perempuan yang dimiliki Kak Linkin. Selamat datang Putri Aning. Kak Linkin, dari mana kamu membeli pelayan ini? Sama sekali tidak tahu aturan. Tidak hanya merusak makan siang Ibu Suri. Kalau Ibu Suri marah, Kak Linkin juga akan kena imbasnya. Dia bukan. Aku bukan pelayannya. Aku adalah istrinya yang sah Nyonya Shoufu, Yun Feifei. APA, Kak Linkin sudah menikah. Tapi Kak Linkin tampan dan berbakat. Masa depan cerah, meskipun ingin menikah. Tidak perlu menikahi orang seperti kamu. Wanita kasar dan biasa saja. Apakah dia pernah menyelamatkan nyawamu? Benar juga kata kamu. Aku memang pernah menyelamatkan nyawanya. Walaupun kamu fenomenal, tapi sekarang Kak Linci juga tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Karena kamu sudah merusak makan siang Ibu Suri. Maka tanggilah untuk menghadapi hukuman di pengadilan sebenarnya. Tunggu dulu. Menghadap Ibu Suri. Berani sekali menghadap Ibu Suri. Kenapa tidak memberi hormat? Menghadap Ibu Suri. Ibu Suri semoga sehat dan sejahtera. Ibu Suri, kondisi tubuhmu tidak baik. Kenapa keluar? Aku sudah menyuruh orang menyiapkan makanan bergizi untukmu. Sedang dalam perjalanan untuk mengantarnya ke istanamu. Tapi tiba-tiba bertemu dengan wanita kasar ini. Makan siang yang enak dirusak olehnya. Kamu harus menghukumnya dengan keras. Lapor Ibu Suri. Wanita ini adalah istri hamba. Bukan wanita kasar dari desa. Ibu Suri ini pertama kali saya masuk istana. Tidak tahu tata krama. Mohon Ibu Suri mengampuni. Sudahlah, karena dia adalah istri Perdana Menteri. Pasti tidak sengaja. Ibu Suri. Makanan seperti ini, berani juga kamu berikan kepada Ibu Suri. Kalau tidak ketahuan olehku, ini membuat Ibu Suri menderita. Kamu ngomong apa? Sup sarang burung dengan daging bebek, ekor ikan emas, rusa muda kukus, potongan ginseng, bunga krisan, dan udang. Bahan-bahannya semua bahan mahal, tapi masakannya hambar dan tidak berasa. Ibu Suri bagaimana bisa ada nafsu makan-makan ya? Benar sekali. Saya akhir-akhir ini lemah fisik. Para tabib memberi banyak obat penguat, tapi saya tidak bisa meminumnya. Ibu Suri kalau masih percaya pada saya bisa membantu mengatur pola makan. Makanan Ibu Suri bisa diserahkan pada orang luar. Mana ada orang dalam atau luar. Asalkan bisa membantu mengatur tubuh saya akan memberi hadiah besar. Karena Ibu Suri percaya pada Anda, maka Anda tinggal di istana. Baik-baik mengatur kesehatan Ibu Suri. Tapi sebelum itu, saya harus ajarkan Anda aturan. Lepaskan saya. Tanda lahir ini, apakah sudah ada sejak kecil? Tanda lahir tidak mungkin muncul tiba-tiba kan. Tentu saja sudah ada sejak kecil. Permaisuri. Biarkan dia bersama saya sebentar. Permaisuri Cheng tidak sempat. Kalau ketahuan putri sakit, posisi Anda di istana tidak akan aman. Kalau dia perlahan sembuh, putri lahir sulit. Kepalanya terjepit lama, nafasnya lemah, besar nanti jadi bodoh. Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Pada akhirnya ibu tidak bisa melindungimu. Anak siapa? Anak dari mana? Tidak ada. Cepat. Lihat. Kalau bukan karena cucu keluarga Lin, sakit parah tidak sembuh-sembuh. Keberuntungan ini tidak mungkin jatuh pada keluarga Anda. Kaya raya, kaya raya. Babi kecil. Ibu Suri tenang saja. Aku pasti akan menghajar Yun Feifei dengan baik. Permaisuri. Kalau begitu, maka istriku di sini. Harap Putri Aning lebih memperhatikan. Tenang saja Kak Linkin. Aku pasti akan bersama Kakak Yun. Bergaul dengan baik. Linkin, Linkin. Kalau kau tidak berpesan, mungkin dia akan lebih baik padaku. Wah, sehebat itu. Ternyata bisa terus bertahan tanpa bergerak. Di dalamnya ternyata ada air. Ingin melayani di hadapan permaisuri bukanlah hal yang mudah. Kalau tidak dilatih dengan ketat, bagaimana bisa melakukannya dengan baik? Benarkan Kakak Yun? Betul. Putri Aning, aku lihat kamu jelas sengaja. Sebaiknya kamu beritahu aku dulu. Urusan di dalam istana yang dalam ini bukanlah segala hal. Menunggu kamu siap lengkap baru bisa. Yun Feifei, sekarang kamu telah membuat masalah besar. Ada ular. Ular di mana?
Yun Fei, kamu ngapain? Jangan takut, aku akan menangkapnya untukmu. Berhenti. Ke sini. Kamu berhenti. Di sini juga ada. Di mana? Berhenti Yun Fei. Aku sudah menangkapnya. Putri, jangan takut. Yun Fei, kamu ini bukan sedang menangkap ular. Kamu sedang mencari kesempatan untuk balas dendam. Balas dendam. Jangan bilang Putri telah melakukan sesuatu padaku. Kalau tidak, bagaimana bisa balas dendam? Zhang Kira, menangkap si Caroline. Bisa selesai begitu saja. Kau memecahkan vas bunga kaca. Pemberian kaisar dan permaisuri. Setelah aku melaporkan pada permaisuri, kau akan menerima hukuman. Aku menyarankan Putri untuk berpikir ulang. Latihan para pelayan istana tidak ada masalah. Tapi Putri dengan sengaja meletakkan barang pemberian dari permaisuri dan kaisar di tempat yang berbahaya. Ini jelas merupakan kurangnya rasa hormat. Permaisuri dan kaisar. Dan lagi, kejadian hari ini, jika permaisuri tahu, mungkin akan salah paham. Kau menyiksa pelayan istana. Jika dia tahu tentang ini, menurutmu apakah dia akan menghukumku atau menghukum Putri? Bukan ke Yun Fei, dan barang yang disentuh makhluk itu harus dibuang oleh istana. Kalau begitu, aku juga sudah menyentuh kedua jepit rambut ini. Bantu Putri membuangnya sekalian. Yun Fei, aku tidak akan berakhir denganmu. Permaisuri mengizinkan istri Perdana Menteri tinggal di istana dan memberikan ibu ini kamar yang elegan ini. Dewa, apakah Anda butuh sesuatu? Beritahu hamba tua ini. Terima kasih, Permaisuri. Terima kasih, Bibi. Meskipun temperamen kaisar buruk, Permaisuri ternyata sangat baik hati. Mengapa kau di sini? Apa kau lupa? Kita masih punya tugas negara. Tugas negara apa? Membuat anak. Tuan Perdana Menteri, jangan berhenti dong. Aku masih menunggumu untuk bermesraan. Sudahlah. Aku tidak ingin memaksamu. Mana ada paksaan. Aku jelas-jelas tidak melawan. Aku bukan orang bodoh. Memaksa atau tidak, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Ada kemajuan ya. Tidur di lantai. Permisi Ibu Suri. Ibu Suri, tunggu dulu. Kami simio tidak tahu. Ini masakan APA. Anda begitu berharga. Bagaimana bisa mencoba dengan mudah? Kalau begitu kamu coba dulu. Kalau kamu ingin makan, katakan langsung. Kenapa berbelit-belit? Ibu Suri, masakan ini aku susah payah hanya membuat sedikit. Kalau sembarang orang bisa makan, bukankah itu menguntungkan orang lain? Aku bilang Fei tidak akan mencelakai aku. Ternyata ada racun. Datang. Bawa pelaku yang mencoba membunuh Ibu Suri ini. Keluarkan. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Ular ini sudah aku olah dengan baik. Tidak mungkin racun. Kamu berani memberai Ibu Suri make niatmu jahat. Langsung eksekusi di tempat. Pedas sekali. Ibu Suri, Anda baik-baik saja. Ibu Suri, bagaimana menurut masakan ular raja ini? Dosa-dosa. Ular adalah makhluk suci. Aku memakannya begitu saja. Rasanya seperti dosa yang besar. Ibu Suri, ular ini bukanlah makhluk baik. Sebelumnya di kamar Putri Anning berbuat onar dan merusak banyak barang. Barang kesayangan Putri Anning hampir melukai sang putri. Benar? Kalau kau bilang begitu, hati saya jadi lebih tenang. Masih ada lagi. Daging ular ini memang enak. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin panas dalam. Jadi sisanya, saya buatkan sup ular untuk Anda. Cepat sajikan. Cepat-cepat. Saya sering baca buku di sini. Apakah istriku merasa saya membosankan? Lagu-lagu klasik. Pasti disukai para gadis. Kau datang. Perdana Menteri sedang asik ya. Tengah malam begini berpakaian seperti ini. Memainkan kecapi di sini. Tidak seperti pejabat tinggi. Malah seperti gadis dari Wan Hualou. Terutama suara kecapinya. Sungguh membuatku terpesona. Kau datang larut malam begini, bukan cuma untuk mengomentari permainan kecapiku kan? Saya datang untuk mengingatkanmu. Jangan lupa tugas saya.
Saya tidak menemukan kesempatan yang tepat untuk bertindak. Sekarang, bukankah ini kesempatan terbaik? Saat ini masih terlalu awal. Lebih baik lanjutkan main kecapi saja. Kabarnya Ibu Suri, malam ini ditemani oleh istri Perdana Menteri. Di istana. Sekalian mengizinkanmu untuk menginap. Kalian berdua. Satu diangkat oleh Kaisar, satu lagi disayang Ibu Suri. Persatu-padu. Adakah kesempatan yang lebih baik dari ini? Tak kusangka Linkin bisa main kecapi. Ternyata dia juga seorang pemuda seni. Kehidupan pribadi anak seni ternyata memang mengejutkan. Hei kamu Linkin, sering bilang mau punya anak sama aku di balik layar. Kali ini aku akan menangkap basah kamu. Lihat kamu mau jelasin gimana. Wah, dari dulu udah tahu laki-laki zaman dulu suka sama sesama. Nggak nyangka pasangan aslinya ada di dekatku. Dunia ini akhirnya jadi yang kayak aku mau, aku suka. Masalahnya bukan kayak yang kamu pikir. Nggak apa-apa, pikiranku sangat maju. Tentang urusan kalian berdua, aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Ini istri Perdana Menteri ya. Xiao Wang baru kenal. Nggak bawa hadiah mewah. Mohon dimaafkan. Kita semua saudara. Buat apa bawa hadiah mewah? Yang penting kalian berdua bisa baik-baik aja. Kamu kok berani ngomong apa aja? Aku sama dia beneran gak kayak yang kamu pikir. Kamu bubuk apa? Aku nggak akan bilang ke orang lain. Ya udah ya udah. Ini masalah serius. Kalau sampai tersebar, kita semua bakal kena masalah. Serepot itu ya, kupikir suasana zaman sekarang lumayan terbuka. Kalian berdua melakukan hal seperti ini. Aku sangat kagum sama keberanian kalian. Tenang aja, aku pasti nggak akan bilang ke orang lain. Kalau istri Perdana Menteri, berencana kapan mulai bertindak? Bertindak, ada urusanku juga. Apa maksudnya? Ingin aku ikut juga? Main di Burning Winter bareng? Aku dan Linkin yang urus Senchu. Kamu yang urus sang janda permaisuri. Nani, Istri Menteri Utama. Memang tangguh dan berani. Hal seperti pemberontakan, jangan bilang cewek. Orang biasa aja. Nggak bakal berani mikir. gosip bikin orang mati. Kalau tahu kalian begini, merencanakan hal kayak gini, aku nggak bakal ikut campur. Cuma nggak nyangka kalau mainnya segede ini. Kita suami istri kan satu nyawa. Kayak ginian, pasti satu hati. Baguslah. Sedalerat. Nggak ganggu kalian. Bikin anak. Bareng kamu, memang nggak ada yang baik. Kamu. Oke. Kamu malam-malam pakai ginian, main piano sama Ningwang. Kalau bilang kalian nggak ada apa-apa, aku nggak bakal percaya. Aku bilang lagi. Aku nggak siapin buat dia. Lalu buat siapa? Kamu. Buat aku. Nggak nyangka aku Yun Fei bisa bikin menteri utama repot-repot. Membujuk aku. Kamu bilang, Yun Fei anaknya janda permaisuri. Bukannya janda permaisuri dulu kaget, sampai keguguran sebelum waktunya. Itu cuma alasan buat publik. Permaisuri Cheng dulu lagi naik daun. Bagaimana bisa membuat diriku melahirkan seorang yang bodoh? Tapi Yun Fei juga tidak bodoh. Dia agak kilojelon. Bukan orang yang normal. Konverti dulu demi merebut kasih sayang. Membunuh ibuku. Hingga aku kehilangan tahta. Ini semua hutang lama dan baru. Akan kuhitung ganda dengan mereka. Nah sang permaisuri, apakah dia tahu Yun Fei adalah putrinya? Mungkin dia tahu sejak pertama kali bertemu. Kalau tidak kenapa dia tetap di sisinya. Tapi meski permaisuri tahu, dia tidak berani mengakuinya. Jadi biarkan Yun Fei menyingkirkan permaisuri adalah pilihan terbaik. Yun Fei yang gila-gilaan. Berbuat tidak sesuai aturan. Mungkin sulit dikendalikan. Adik, bukanlah kamu selalu ingin menikah dengan Linkin? Kalau begitu kakak akan membuatmu menjadi istri Perdana Menteri. Kakak, apakah kamu ingin aku membantumu mendekati Perdana Menteri untuk mempererat hubungan? Tapi Linkin, sekarang hanya fokus pada Yun Fei. Aku tidak punya kesempatan sama sekali. Linkin ini orang yang sangat berprinsip. Adik kamu hanya perlu melakukan sesuatu yang sudah jadi. Nanti meskipun Yun Fei ingin menyembunyikan, Linkin juga tidak akan setuju. Kakak Linkin. Aku Dengga, Perdana Menteri. Pandai memainkan alat musik. Aku selalu tidak pandai bermain musik. Selalu ingin meningkatkan. Apakah kakak Linkin? Bisakah kamu memberi petunjuk? Mengajarkan Kin sebenarnya tidak ada salahnya. Tapi sekarang, hari sudah malam, hanya ada kita berdua. Ini bisa merusak reputasi Putri Aning. Jadi aku memilih di sini, bukan di kamarku. Selain itu, aku dan kakak Yun setiap hari melayani di hadapan Ibu Suri. Jadi meskipun dia tahu, dia tidak akan mengatakan apa. Baiklah. Tangan kiri, petik senarnya. Ayo, kamu coba.
Kakak Linkin mengajarkannya dengan sangat baik. Minum segelas. Terima kasih Putri Aning. Ribut sekali. Siapa yang bermain Qin di malam hari? Ikan yang baru saja ku dapat kabur. Semalam sia-sia. Yun Fei, kamu lempar keranjangmu kemana? Kamu tahu tidak, baju ini mahal sekali. Malam-malam pakai baju mahal. Menyelinap ke suami orang. Putri Aning, apa maksudmu? Aku ini putri. Selalu berpakaian seperti ini. Tidak ada yang istimewa. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kamu jelaskan. Banyak sekali. Qin yang bagus ini. Kamu mainkan seperti ini. Jangan katakan ikan. Bahkan orang juga akan kabur. Kakak Linkin, apakah kamu juga berpikir begitu? Kamu tidak tahu apa-apa. Kakak Yun dan Kakak Linkin sudah lama kenal. Pastinya, kamu juga pasti jago main guzhengnya. Kalau begitu, mending kamu mainkan satu lagu saja. Ini MAH sengaja bikin aku malu. Kamu pikir situasi kecil begini bisa bikin aku kewalahan? Suer jelek banget. Gak ngerti jangan sok ngerti. Jelek ya? Kalau istriku pengen belajar main guzheng, aku bisa ngajarin kamu langsung. Gak usah. Kamu gak tahan minum, jangan sembarangan minum alkohol. Ini MAH alkoholnya yang bermasalah. Oke. Semua salah alkoholnya. Masa di istana ada alkohol palsu? Aku cuma minum 1 gelas. Kok bisa jadi begini? Suamiku, udah dingin. Kita tidur di kasur aja ya. Yun Fei, kok cuma minum sedikit langsung gak bisa nahan diri? Itu alkoholnya bermasalah. Bagus juga ya Putri Aning. Pakai cara curang begini buat rebut pria. Gue benci sama kamu. Istriku, selamat pagi. Kamu manfaatin kesempatan. Semalam aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap aja gak bisa lolos dari cengkramanmu. Semalam yang berusaha sekuat tenaga, itu MAH aku dong. Berhenti. Sekarang cerita, semalam kamu semangat banget sama aku. Kok baru semalam aja, langsung dingin gini sama aku? Betul, aku memang orangnya kayak gitu. Jadi pacarku, kamu harus menyesuaikan diri. Perang di barat sudah mereda. Beberapa hari lagi, aku akan kembali ke ibu kota untuk menjabat. Sebelum itu, kamu harus kembali ke Kabupaten Moyun dulu. Kalau begitu yang mulia silakan kembali dulu. Ibu Suri membutuhkan perhatianku. Aku tidak bisa pergi. Mengenai Ibu Suri, aku sudah mewakilimu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Barang-barang sudah dipersiapkan. Ayo pergi. Pria harus menjaga kehormatannya. Urusan wanita jangan terlalu ikut campur. Aku tidak mau jadi selir. Aku ingin jadi istri utama. Linger, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Siwer akan menikah, menjadi istri utama. Kenapa? Sekarang berubah jadi selir. Dia bisa menikah dengan adikku. Sudah merupakan keberuntungan besar. Kami saja Bellenberg at APA. Kalian malah memilih-milih. Lin Xiu. Kalau bisa jadi selir jadilah. Kalau tidak bisa ya sudah. Lajupila Kyoyargalin sudah melakukan banyak hal memalukan. Keluarga San ingin membatalkan pernikahan. Itu wajar saja. Linger, mengingat hubunganmu dengan Linkin. Secara pribadi, bicaralah dengan ayahmu. Hubungan apa lagi? Ayahku bilang, selama bertahun-tahun, bahkan tidak bisa lulus ujian untuk sama sekali tidak pantas untukku. Sekarang, dia sudah mencarikan calon suami dari gubernur. Seperti Yun Fei yang bodoh itu. Cocok dengan Linkin. Limbah tepat. Yun Fei, beraninya kau datang.
Saya, Nenek, jika kau benar, kata-kata dari Fei Fei, aku akan memalingkan wajahku. balikan wajah Anda. Aku masih mengandalkan kamu. Nikmati 2 hari. Tapi kau bisa. Tidak ada yang namanya. Sekarang kau Lucy. Yun Fei Fei ini orang luar. Untuk beresendangan saya. Kau hanya mengikutinya. Berikan aku. Aku bilang kau tidak punya itu. Nikmati hidup Anda. Aku bahkan sekarang. Kesempatan terakhir untuk menikmati. Itu diberikan oleh kalian berdua. Tidak ada. Karena kau. Siwe. Guiding Gaken Oli Rumah Kyuku Miraka. Sekarang dia tidak bisa menjadi ruang utama. Hanya bisa menjadi anak kecil. Rumah San Anda. Itu sebabnya aku tidak percaya. Dengan kalian Lin. Ada surat untuk dibicarakan. Nisan, kau adalah hal yang baik. Saudara Linkin, San Yaoling akan segera mengikuti. Putra prefek menikah. Tidak heran, saya menangkap pohon prefektur. Mungkin Nisan. Ping Bu King Yun hanya sekitar sudut. Adik Siu Er, mari kita lupakan pernikahan ini. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tidak cocok ya. Ini adalah apa yang Anda katakan. Yun Fei Fei sudah tidak. Keluarga Lin, apa yang dia katakan? Siu Er. Sudahlah, nanti suruh Fei Fei kenalin beberapa yang bagus. Yun Fei Fei. Dia kenal apa sih yang bagus-bagus? Bukan pemburu ya penebang kayu. Mending nikah jadi selir keluarga San. Sayangnya, sekarang kamu, bahkan di keluarga kesempatan jadi selir, udah nggak ada. Kak Linkin, jangan salahin aku, salahin diri sendiri aja. Gak bisa apa-apa. Aku ini putri bupati. Bermaksud mau nikah sama kamu. Kamu malah nggak mau. Aku ingat kebaikan kamu dulu. Adik kecil Siwer, datang ke keluarga kami jadi selir. Malah pilih-pilih. Keluarga Lin ini memang nasibnya miskin. Untungnya aku sekarang sudah sadar. Kalau bukan karena untuk membatalkan tunangan adikku, rumah besar keluarga Lin, aku nggak mau masuk sama sekali. Sial banget. Apa-apaan sih? Dulu kayak perekat anjing. Sekarang malah nyangkut sama bupati. Jadi sombong. Semua karena kamu. Sejak kamu nikah ke keluarga Lin, nggak ada satu hal baik pun. Kamu ini bukannya bawa keberuntungan. Kamu ini pembawa sial. Tahayul feodal bikin mati orang. Siapa suruh kamu ngurusin keberuntungan? Adat jahat itu. Bupati sama kamu. Ada apa sih? Adik Lin Siu, barusan kamu bilang, aku cuma kenal yang tukang kayu dan pemburu. Sebenarnya aku juga kenal beberapa pejabat dan orang penting. Kapan kamu kenal mereka? Yaitu, waktu San Yaoling nikah. Gak bisa bantu sama sekali. Cuma bisa bercanda mulu. Adik Siu Er, aku gak bercanda kok. Cuma nanya, San Yaoling nikah, kamu pergi nggak? Ingat aja udah kesel. Aku nabung buat kain bagus. Semua kamu curi. Aku sampai nggak punya baju yang layak. Gimana? Banyak banget uangnya. Selamat duet kalian berdua. Silakan masuk. Silakan masuk. Selamat duet kalian Silakan berdua. masuk. Selamat. Selamat ya. Selamat. Tunggu. Bukan. Kalian siapa? Penjaga, kamu gimana sih kerjaannya? Hari ini kan hari bahagiaku. Masuk aja 2 orang. Sialan begini. Aku ingat, aku juga nggak ngundang. Kalian berdua datang sendiri. Memang nggak punya malu. Kami datang bukan buat kamu. Aku tahu. Kalian mau numpang makan ya? Ada orang? Bungkusin mereka beberapa. Kue dan makanan enak. Kalian anggap kami pengemis ya? Sudahlah, tidak peduli kalian. Datang karena alasan apa. Tapi karena kalian sudah datang. Itu artinya kalian menghormati saya. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Kami datang bukan karena kamu. Tapi karena undangan dari bupati. Bupati selalu dermawan. Jadi setelah saya dan Tuan Li menikah, dia membuka gudang untuk membagi bubur. Khusus untuk membantu rakyat miskin seperti kalian. Tapi, kalau datang ya datang saja. Kenapa pakai baju norak begitu? Datang dengan mencolok. Tidak takut dibilang merebut makanan dari pengemis. Ini adalah rumah Li, bukan rumah San. Baru saja menikah ke keluarga Li. Belum mantap berdiri. Sudah ingin mengatur rumah Li. Kalau sampai bupati tahu, kamu berani menyepelekan tamu pentingnya. Saya rasa dia masih mau mengakuimu sebagai menantunya. Atau tidak. Hari ini kalau saya bayar 2 orang asing seperti kalian masuk, baru benar-benar membuat masalah untuk keluarga Li. Yup Heiji, pejabat kecil seperti itu, di depan kakak Linkin kami, tidak ada artinya. Bisa bertemu, tamu penting seperti kami, adalah kehormatan besar bagimu. Masih saja mengusir, benar-benar buta. Maka kamu sebaiknya pulang, dan beritahu kakak Linkinmu. Jangan lagi bermimpi di siang bolong. Panggil orang, keluarkan mereka berdua. Ya. Berani kalian. Undangan langsung dari bupati. Apakah Nyonya San mau memeriksanya juga? Selamat datang Menteri Utama. Istri Menteri Utama. Apa kamu tidak salah? Dia hanya seorang pelajar miskin yang gagal ujian berkali-kali. Kamu malah memanggilnya Menteri Utama. Bagaimana mungkin ini palsu?
Yang Milian selalu menjadi pejabat rahasia Kaisar. Dan juga pahlawan yang menampas kekekoan di Baratlot. Telah diangkat oleh Kaisar sebagai Menteri Utama. Kamu dan Yang Mulia berasal dari kampung yang sama. Bagaimana bisa kamu menghina keluarga Yang Mulia? Kakak Lincoln, mengapa kamu selalu menyembunyikan ini dariku? Nyonya San, sejak dulu aku selalu mendorongmu untuk bersama Menteri Utama. Tapi kamu tidak pernah menghargainya. Sekarang ini, kamu menikah dengan Bupati juga merupakan hal yang baik. Karena jauh lebih dekat dengan keluarga. Tidak seperti aku. Segera akan pergi ke ibu kota bersama kakak Lincoln untuk kembali menjabat. Kamu, Ibu Suri, apa yang ibu katakan? Aku ternyata punya adik perempuan. ya, di Kabupaten Moyun. Apakah itu? Pada tahun itu, aku demi memperkuat posisiku di istana, tidak punya pilihan, kecuali mengirimnya keluar dari istana. Sekarang aku akhirnya menemukannya, dan tahu, dia sudah menderita sejak kecil. Jadi aku ingin mengakuinya. Dan membuatnya tinggal di sisiku. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Kalau begitu sejak Ibu Suri yang bicara, maka hamba pasti bisa memberikan adik perempuan gelar putri. Sekarang, dia sudah menikah. Hadiah yang terlambat ini harus diserahkan langsung ke tangannya. Hamba juga tidak akan mengecewakan suami putri. Pasti akan memberikan kenaikan pangkat. Hamba terlambat menyambut. Mohon Menteri Utama, jangan marah. Cepatlah, beri hormat kepada Menteri Utama dan istrinya. Beri hormat. Menteri Utama, Nyonya. Ini karena aku tidak tahu. Menghina Menteri Utama. Mohon jangan marah. Jangan kira, hanya dengan dua semuanya selesai. Bangsat. Aku menyuruh anakku menikahimu. Bukan karena kebaikanmu. Kenapa kamu tidak tahu cara menerima tamu? Aku tidak mengerti. Kenapa Tuan San mendidik anaknya seperti ini? Cepatlah, ajak Menteri Utama ke ruang tamu. Nyonya Menteri Utama, silahkan minum teh. Nona San, aku datang hari ini. Ada yang ingin kutanyakan. Janji keluarga San, perkawinan adik perempuan San Lianglin masih berlaku atau tidak? Kaisar tiba. Semoga Kaisar damai. Semoga Ibu Suri sehat. Berdirilah. Terima kasih Kaisar. Silakan Kaisar dan Ibu Suri. Kedatangan Kaisar dan Ibu Suri, mengapa tidak ada yang memberitahu? Agar hamba bisa mempersiapkan diri. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya datang hari ini hanya untuk mencari seseorang. Dan orang yang saya cari ada di sini. Dulu Ibu Suri, ketika masih menjadi selir Cheng, pernah melahirkan seorang bayi perempuan. Karena difitnah oleh banyak orang, terpaksa mengirim bayi itu keluar dari istana agar bisa selamat. Sekarang kerajaan sudah stable. Perang sudah berakhir. Saya hanya ingin memenuhi keinginan lama Ibu Suri, menemukan adik kandung saya. Putri Ibu Suri, jangan-jangan. Mungkinkah sang putri adalah saya? Keberuntungan besar ini akhirnya datang pada saya. Kakak kandung adalah Kaisar. Ibu kandung adalah Ibu Suri. Yun Feifei, oh Yun Feifei, hari-hari sulitmu akhirnya berakhir. Selama bertahun-tahun, saya mengirim banyak orang. Mencari putri di masyarakat. Sekarang, akhirnya ditemukan di Moyun. Jangan-jangan Yun Feifei adalah sang putri. Gadis seusia di ruangan ini. Hanya Yun Feifei seorang. Wanita liar yang tidak jelas asal-usulnya. Selesai. Jika dia benar-benar seorang putri, dia tidak akan membiarkanku begitu saja. Yun Feifei, kamu berani sekali berkelahi dan mempersulit putri pada hari pernikahannya. Merendahkan dan menyulitkan putri. Putri itu ternyata bukan aku. Kenapa? Berani sekali Yun Feifei. Masalah darah kerajaan. Apakah bisa kamu seorang wanita biasa sembarangan mempertanyakannya? Jangan-jangan, aku... Anakku, semua ini salah ibu. Membuatmu menderita. Yun Feifei, sekarang sudah jelas. Kamu telah menyinggung keluarga kerajaan. Kamu tunggu saja kepalamu dipenggal. San Miaoling bukan teman masa kecilmu. Apakah dia bukan anak dari Nyonya San? Jika Ibu Suri sudah menetapkan San Miaoling sebagai putri, pasti sudah memastikannya. Mengapa semua ini begitu aneh? Jangan-jangan Raja Ning yang bermain di belakang layar. Putri itu seharusnya Yun Feifei. Apa yang dilakukan kakak ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Pertunjukan yang sebenarnya masih di belakang. Kamu lihat saja nanti. Kamu sudah berusaha keras. Aku takut kamu akhirnya rugi besar. Boneka, semakin penurut semakin baik. Sudah dilakukan sesuai perintah Anda, putriku, pada hari kelahirannya. Semua yang terlibat, dokter, bidan, semuanya sudah ditangani.
Tanda lahir di lengan putri. Sesuai permintaan Anda. Dengan obat. Dikeluarkan. Kedepannya jika ada yang bertanya, saya akan bilang, putri saya adalah anak yang saya temukan di tengah salju. Tidak ada kemungkinan lain. Bagus. Anda sangat teliti. Ren akan mengingatnya. Dihargai oleh Pangeran Ning. Adalah keberuntungan saya. Anda memang beruntung. Bisa punya anak perempuan. Seumuran dengan putri. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini. Tentang putri. Apakah Anda sudah menjelaskan? Putri saya. Sifatnya pemalu. Dan jika tahu kebenaran, mungkin akan merusak rencana kita. Sembunyikan dulu darinya. Tapi sepertinya Anda masih lupa melakukan sesuatu. Tolong Pangeran Ning jelaskan. Tentang orang tua angkat Yun Feifei. Saya mengerti. Sekarang juga, segera mencari orang untuk menanganinya. Tentang putri, memang ada yang aneh. Tidak bisa, saya harus menyelidiki ini. Masalah hari ini, saya yang menyusahkan Anda, membuat Anda tidak bisa kembali ke ibu kota, dan mungkin kehilangan jabatan. Antara suami istri, jangan bilang begitu, kita kan keluarga. Sayang, sejak kamu menikah ke keluarga Lin, sudah waktunya aku mengantarmu pulang untuk menjenguk orang tuamu. Saya masih punya orang tua. Sayang, jangan bicara begitu. Kamu tidak punya orang tua. Apa kamu terlahir dari batu? Atau bagaimana? Bukankah saya sudah dijual ke keluarga Lin? Jadi sekarang saya bagian dari keluarga Lin. Ada hubungan lagi dengan keluarga Yun. Lagi pula, kerabat yang tidak dekat seperti itu. Menurut saya, kita sebaiknya jangan terlalu sering berkunjung. Orang tuamu menjual anak perempuan. Mungkin, itu karena terpaksa. Toh darah lebih kental dari air. Sayang menjenguk orang tua. Itu sudah seharusnya. Harus apa? Saya tidak perlu bertemu. Saya sudah tahu bagaimana orang tua Yun Feifei. Mereka itu suka membedakan anak laki-laki dan perempuan. Orang tua seperti perekat anjing itu. Saya lebih baik lari saja. Baiklah kalau begitu. Saya akan berusaha menjalankan kewajiban sebagai anak. Saya masuk sendiri saja. Kamu tunggu di sini. Baik. Ada warga yang melaporkan bahwa Yun Feifei menyiksa orang tua Yun. Omong kosong. Saya dan istri baru saja kembali ke keluarga Yun baru sebentar ini. Ternyata ada kabar seperti ini. Kabarnya tidak masuk akal. Tuan San sangat sibuk dengan urusan resmi. Masih ada waktu untuk memperhatikan hal-hal yang tidak benar ini. Apakah ini hanya rumor? Kita masuk dan periksa. Bukankah semuanya akan jelas? Serang. Berhenti. Sial, kita terjebak. Tuan San jelas-jelas menunggu kita masuk ke dalam jebakannya. Mungkinkah orang tua Yun sudah tewas? Yun Feifei, jika kamu bisa mendengar suara hatiku, cepat lari. Kamu berani menghalangi aku menyelidiki kasus ini. Mungkinkah kamu juga salah satu dari penolong Yun Feifei? Serang. Ikut aku. Kalian. Yun Feifei. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Feifei. Ada pembunuh. Cepat kejar. Sayang. Tidak seharusnya. Aku sudah memberikan instruksi yang jelas. Hanya nyawa kedua orang tua Yun yang harus diambil. Kenapa Yun Feifei bisa terluka? Tuan San, kamu belum pergi menangkap pembunuh. Sepertinya, pembunuh sudah kabur. Sekarang, yang paling penting adalah mencari tempat kejadian perkara, jejak-jejak kecil. Ayo, bawa mayat ini untuk dikremasi. Apa? Kremasi. Bagaimana kamu bisa jadi pejabat seperti ini? Pembunuhnya belum ditemukan. Sudah berpikir untuk menghancurkan mayat. Aku lihat kamu. Jelas-jelas kamu yang punya niat jahat. Yun Feifei, kamu berani berpura-pura mati. Menipu pejabat ini. Kenapa kamu tidak bisa tenang? Aku langsung refleks begitu dengar kremasi. Aku tidak bisa diam. Sebenarnya aku sudah dengar. Kamu sudah memberitahu aku. Sayangnya masih gagal. Ayo, tangkap pembunuh Yun Feifei. Tangkap dia. Ibu Suri, wangian madu ini adalah wangian langka dari barat. Aku sengaja menyuruh orang mencarinya untuk Ibu Suri. Cepat bawa ke sini. Baik. Katakan, apa yang kamu minta dariku? Benar-benar tidak ada yang Lolos dari mata Ibu Suri. Sekarang, Yun Feifei membunuh orang tua. Sudah masuk penjara. Menteri Yutma tidak sengaja terlibat. Menteri Yutma selalu taat pada hukum. Banyak berjasa untuk kerajaan. Jangan sampai karena seorang Yun Feifei mengorbankan carrier seorang pejabat penting. Linkin memang anak yang baik. Aku selalu menghargainya. Aku ingin meminta sebuah hadiah dari Ibu Suri. Ingin meminta Ibu Suri menyempurnakan kisah yang indah. Ada orang yang sudah memikirkanmu duluan. Kamu terlambat.
Epyo, gaun pengantin yang ibu siapkan untukku. Sangat mewah. Putri takut, tidak bisa menanggung. Gaun pengantin. Ibu Suri baru saja bilang aku terlambat. Jangan-jangan, Miaoling Princess dinikahkan dengan menteri utama. Benar? Bagaimana bisa? Miaoling Princess sudah menikah. Jangan-jangan, masih punya 2 suami. Pria bisa saja punya beberapa istri. Kenapa aku tidak bisa? 2 suami. Apalagi, aku ini putri mahkota. Meski punya 2 suami, kakakku dan ibu Suri, tidak ada yang bilang apa-apa. Siapa yang berani membahas? Selama ini, aku banyak berhutang pada Miaoling Princess. Dia hanya punya sedikit permintaan. Kenapa aku tidak memenuhinya? Kalau nanti, semua orang meniru Miaoling Princess, bukankah ini akan kacau? Tidak, hak istimewa ini hanya milik putri mahkota. Anding Princess, kamu jangan sering-sering ke istana Ibu Suri. Sekarang, Ibu Suri sudah punya. Aku anak kandungnya. Tidak perlu repot-repot lagi. Baru masuk istana sudah sombong. Tidak takut punya musuh. Seperti kata kakak, San Miaoling memang bodoh seperti babi. Wajar Linkin tidak suka Miaoling Princess. Kalau Linkin, dia tidak mau. Lalu bagaimana? Linkin untuk menyelamatkan Yun Feifei. Pastinya setuju. Berat terbaik ya. 2 kali menengok. Minum. Miring. Sudah capek ya? Minum. Istriku, Suamiku, kok kamu datang? Ayo, minum bareng. aku datang untuk menjemputmu keluar. Ayah dan anak perempuan keluarga San. Masa sih? Mereka begitu mudah melepaskanku. Aku masih ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Ada apa sih di sini? Kamu nggak tahu. Aku sudah lama nggak merasakan hidup tanpa beban seperti ini. Kalau kamu suka tinggal di sini, ya tinggal aja beberapa hari lagi. Yun kecil, suamimu ini kurang ajar banget ya. Kami berdua sudah merawatmu dengan baik. Nggak tahu terima kasih. Iya nih, kelihatan orang kaya. Nggak tahu juga ngasih sesuatu. Mas Sipir, jangan bercanda sama dia. Suamiku ini malu-malu. Sang Miaoling baru saja beruntung. Bagaimana dia bisa begitu mudah melepaskanmu? Jangan-jangan kamu sudah menyerahkan dirimu padanya. Yun Feifei, mulutmu ini kayak udah dibuka ya. Hal baik gak pernah datang padamu. Hal buruk langsung terjadi. San Miaoling kan sudah menikah dengan putra bupati, Tuan Li. Dia malah berpisah demi kamu. Nggak berpisah, Saya hanya suami sampingannya. Suami sampingan, wanita di dinasti kami. Bisa saja, satu istri banyak suami. Ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh ratu ibu. Tidak masuk akal. Keberuntungan seperti ini, mengapa tidak pernah jatuh ke tangan saya? Maaf istriku, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Kapan pernikahan kalian? Dijadwalkan. Tanggal 15 bulan ini. Mengingat kita perjalanan sebagai suami istri, saya punya hadiah untukmu. Kamu ternyata tidak merobek surat perceraian. Rupanya selalu siap untuk bercerai dengan saya. Tentu saja, bersamamu penuh bahaya. Saya harus menyiapkan surat perceraian untuk jaga-jaga. Kalau begitu, saya juga tidak perlu merasa terlalu bersalah padamu. Tetap terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya tidak mungkin bersama Ling Er dan tidak akan punya kesempatan menjadi suami kerajaan. Baik, saya sudah membantu kamu banyak. Apakah Lin Gongzi tidak seharusnya memberi sesuatu? Lin Gongzi, cepat tanggap. Selamat jalan. Selamat Yun Xiaoniang mendapatkan kebebasan. Mari minum untuk merayakannya. Saya tidak minum. Kalian saja. Saya tidak punya mood. Tempat sialan ini gak ada barang berharga sama sekali. Untungnya aku punya ini. Seharusnya bisa hidup enak di sini untuk beberapa waktu. Lagian aku juga gak mau tinggal lama-lama. Aku bilang apa tadi? Yun Feifei Pasty Caber. APA. Jangan harap kabur. Aku udah bukan orang Lin lagi. Lagian, Linkin udah pergi ke ibu kota jadi suami orang. Kalian gak siap-siap buat nikmati hidup enak. Malah sibuk gangguin aku. Yun Feifei ya Yun Feifei. Kan biasanya kamu galak. Kok pas saat-saat penting, malah ciut nyali. Suami sendiri, diambil orang. Kamu gak cari cara buat dapetin dia lagi. Orang lain, anak perempuannya diambil. Jadi istri muda. Kira-kira Lin malah. Cucunya diambil. Jadi suami muda. Memalukan banget. Kasus langka di dunia. Kalian harusnya lebih legowo. Kan sekarang zaman kesetaraan gender. Yang penting bisa bawa kalian nikmati hidup enak. Gak usah peduli itu suami utama atau suami muda. Aku sama San Miaoling itu punya dendam yang gak bakal terbalaskan. Gak mau lihat dia senang-senang kayak gitu. Masa? Kamu mau lihat aja. San Miaoling bunuh ibu kandungmu. Ibu kandung yang jual aku ke keluarga kalian untuk jadi pengobat. Gak layak disebut ibuku. Yun Feifei, kamu bodoh ya? Ibu kandungmu
Tapi Ibu Suri saat ini, Kamu bilang apa? Ningguang dan Kilyarga-san merencanakan pemberontakan. Pertama-tama menyingkirkan Ibu Suri dan Kaisar, kemudian menyingkirkan kakak Linkin. Kamu adalah putri sebenarnya. San Yaoling adalah penipu. Hal rahasia seperti ini, bagaimana kalian bisa tahu? San Liang, mabuk dan tidak sengaja bicara. Kakak Linkin. Kamu tahu berapa lama aku menunggu momen ini? Menikahi putri adalah kehormatan bagiku. Menikahlah denganku. Kamu tenang saja. Kedepannya asal kamu tulus padaku. Aku janji, tidak akan mengambil orang lain lagi. Putri sebelumnya sudah berjanji, kedepannya tidak akan mencari masalah Yun Fei Fei lagi. Asal putri menepati janji, aku Linkin pasti tidak akan mengecewakan putri. Hari bahagia ini, kamu harus bahas itu. Membuatku kecewa. Aku bilang, apa yang aku janji pasti akan kulakukan. Dan aku sudah meminta Ibu Suri untuk memberikan kehormatan. Membawa Kilyargamo. Ikut tinggal di istana. Terima kasih putri. Ayo, minumlah anggur pernikahan ini. Kamu dan aku adalah suami istri sejati. Ayo Kak Lin, malam pertama sangat berharga. Asal kamu baik padaku ke depannya, aku pasti akan mengangkatmu. Kedepannya, putri jangan sampai mengecewakanku. Kamu tenang saja. Binatang, Linkin, tidak menyangka kamu demi karirmu sendiri. Ternyata dia tidak pelit tenaganya sendiri. Kamu disuruh untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menguping. Hanya mengandalkan diri sendiri. Bagaimana aku bisa melawan Ningguang? Lagi pula, Ningguang ada di mana? Aku mana tahu. Putri, bawahan ini akan membawa Anda menemui Ningguang. Upacara minum teh pengantin baru, tentu harus menggunakan cangkir merah. Baru bisa. Sungguh tidak tahu bagaimana orang-orang di istri bekerja. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Ibu, silakan minum teh. Putri Miaoling sudah menikah. Gadis ini, kapan memikirkan urusan hidupmu sendiri? Tentu saja setelah kamu mati. Kurang ajar, berani-beraninya bicara seperti itu pada ibuku. Ibu, siapa ibumu? Sihir tua ini. Aning, kamu gila apa? Ibu Suri, jujur saja, San Yaoling bukan putrimu. Yun Fei Fei lah putrimu. Kamu ngomong apa? Kamu diam-diam menyuruh orang untuk menyelidiki di Kabupaten Moyun tentang keberadaan putrimu. Aku dan kakak sudah tahu. Semua ini hanyalah rencana kami. Ningguang, tampaknya rencananya untuk memberontak. Bukanlah isapan jempol. Tentu saja. Semua ini berkat bantuan Menteri Yutama. Tanpa bantuannya, semua ini tampaknya tidak akan semudah itu. Ibu Suri, tehnya beracun. Kamu penyihir tua. Sulit sekali membunuhmu. Ada pembunuh. Kamu sudah beberapa hari menjadi putri. Kamu malah ketagihan. Kalau bukan karena ayahmu Tuan San setia kepada kakakku, kamu pikir kamu punya kesempatan masuk ke istana? Kakak Linkin, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu cepat pergi, secepatnya pasukan Lin akan datang. Tampaknya sekarang, Raja Ning sudah menyelesaikan urusan dengan Kaisar. Bahkan jika pasukan Lin datang, mereka akan melendangiku. Bagaimanapun, kekuasaan ini akan berpindah tangan. Kaisar dan Ibu Suri selalu baik pada kalian berdua. Mengapa harus melakukan pembunuhan kejam ini? Baik. Dulu, kalau bukan karena Selir Cheng merebut kasih sayang Ibu Kandangku, orang yang duduk di singgasana sekarang adalah kakakku Raja Ning, dan aku adalah putri tertua kerajaan. Dulu, jelas-jelas ibumu ingin membahayakan Selir Cheng, tapi malah membunuh dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Ibu Suri sama sekali tidak mempedulikan dan memperlakukan kalian seperti anaknya sendiri. Apakah itu masih belum cukup? Sudah sampai di sini, tidak ada kesempatan lagi. Bahkan jika diberi kesempatan lagi, aku akan tetap membunuh mereka. Ibu Suri, Kalian memikirkan semuanya terlalu sederhana. Apakah kamu benar-benar berpikir, apakah Kaisar tidak memiliki persiapan sama sekali? Kamu baik-baik saja adikku. Kamu baik-baik saja kakakku. Betapa indahnya persaudaraan ini. Baiklah, nanti di jalan ke neraka ada teman. Tidak kesepian. Kami juga bersaudara. Mengapa tidak bisa?
Sailing menghormati antara saudara. Saudara. Sejak ibumu. Kejayaan ibuku. Kamu merebut tahtaku. Kami sudah bukan saudara lagi. Jadi, kamu berpura-pura setia kepada kaisar. Setia, diam-diam bersekongkol, bermaksud memberontak. Sebenarnya aku bisa memaafkan kamu dan Lin Qin. Siapa yang menyuruh kamu menjadi putri janda permaisuri? Tidak ada cara lain. Hanya bisa mengantarmu berdua ke akhir. Sayang janda permaisuri begitu baik kepada Eneng. Pada akhirnya tetap salah. Untungnya menemukanmu. Adikku. Bagaimana kamu tahu Yun Feifei adalah putri? Tentu saja Lin Qin yang memberitahunya. Lin Qin. Pengkhianat ini. Bukan pengkhianat, adalah mata-mata. Apakah kalian? Benar. Kami sudah tahu sejak lama. Alasan kami berpura-pura bermain sandiwara denganmu hanya untuk mengungkap semua pengkhianat dan memberantas mereka sekaligus. Siapa bilang Pangeran Ning tidak bisa bertahan? Kamu bukan. Aku bukan di bawah Pangeran Ning. Tidak seharusnya berada di sini. Bukan, sebenarnya, rencana kalian sudah kami ketahui sejak lama. Permaisuri, kamu tidak mati. Lin Qin adalah menteri rahasia putraku. Dan putriku juga. Dia yang menemukannya. Alasan pergi ke Moyun adalah untuk bermain sandiwara dengan kalian. Agar kalian menunjukkan kesalahan. Tidak mungkin. Lin Qin selalu dalam pengawasan kami. Bagaimana mungkin bocor? Kamu dan Raja Ning memilih jalan ini. Seharusnya memikirkan konsekuensinya. Panggil orang. Ada. Apa yang kalian lakukan? Kakak Lin Qin, lepaskan aku. Semua ini akhirnya selesai. Bisa istirahat dengan tenang. Masih ada satu hal yang belum kita lakukan. Apa itu? Membuat anak. Aku sudah punya.